Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Alhamdulillah terdengar, Ustazah. Oke, bismillah. Because tadi kayaknya suara Uhti Komar putus-putus, jadi I just wanna make sure that suara Al-Fagirah juga jelas gitu. Mungkin internetnya ya, jadi kalau mungkin kedengaran jauh atau kurang kedengaran bisa dikabarkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Syarifah Nawira sudah ada di Zoom kah? Boleh mohon di-unmute kalau boleh. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita persilahkan mic buat Ustazah Syarifah Nawira, kita akan perkenalkan beliau terlebih dahulu sedikit sebanyak biar insya Allah akhwat yang hadir pada majlis malam ini semuanya maklum. Jadi siapa yang berbicara pada malam ini insya Allah ya. Tidak panjang-panjang, sedikit saja boleh kita insya Allah perkenalkan. Beliau nama diberi adalah Syarifah Nawirah bin Sumit dan beliau sekarang berdomisili ataupun tinggal di Malaysia, berasal daripada Indonesia ya dan lahir di Manado. Dan Ustazah Syarifah Nawirah bin Sumit ini merupakan seorang pendakwah yang kita panggil kalau di Malaysia panggil pendakwah bebas. Malam ini sebenarnya ada ramai akhwat yang daripada Indonesia dan juga para admin kita. Jazakumullah khairan katsira, jazakunallah. Semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan. Kebanyakan daripada sebenarnya bukan kebanyakan sih semua daripada Indonesia dan Ustazah Syarifah Nawira sendiri adalah orang Indonesia tapi sudah lama tinggal di Malaysia dan beliau juga ibu kepada Al-Fagirah, maksudnya ibunya saya gitu. Tapi Al-Fagirah lahirnya di Malaysia. Jadi kita semua berkenalan lah sekejap sebelum kita terlebih dahulu mendengarkan mukadimahnya Umi. Kalau Syifa manggilnya Umi kan, tapi Ustazah Syarifah Nawira lah. Beliau pernah mengajar dan awalnya di Pondok Pesantren Al Khairat di Palu. Mungkin ada akhwat yang peserta daripada Palu juga mungkin atau dekat-dekat situ. Dan juga lulusan daripada Islamic University Dato Karamah di Palu juga, kemudian berpindah ke Malaysia sampailah sekarang mengajar dan juga sudah berkeluarga dan menjadi pengasas rumah ngaji kita yang menganjurkan acara ini di bawah rumah ngaji kita. Jadi insya Allah nanti sambil Ustazah Syarifah Nawirah atau Umi memberikan mukadimahnya, em, itulah yang dapat kita sampaikan sedikit tentang beliau. Masya Allah pengalaman dakwahnya sudah luas. Makanya kita minta beliau berikan sedikit mukadimah mungkin terkenan dengan rumah ngaji kita dan visi dan misi dan juga sekalian berkait dengan kita punya webinar pada hari ini yaitu berdamai dengan takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Syarifah Nawira sudah siap ya? Faltatafaddal tafaddalan mashkuratan ma'jura. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rizqna fahma. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada semua akhwat yang ada di sini, anak-anak ya yang telah berusaha untuk melayakkan dirinya berada di majlis yang Allah dan Rasul pasti memandang kita dengan pandangan kasih sayang, ibarat kita sedang mencari satu cahaya yang mana daripada ilmu yang kita menuntutnya melalui kalamullah, kalam Rasul, kalam para ulama, ilmu yang masuk itu sebagaimana disebutkan al-ilmu nurun, ilmu itu masuk ke dalam diri
maka terpancarlah cahaya iman, dan bila ilmu itu keluar terpancarlah cahaya amal. Alhamdulillah, dengan ilmulah insya-Allah sebagai salah satu jalan kita untuk mengenal diri kita dengan Sang Pencipta. Maka pada malam hari ini, alhamdulillah, selamat berkenalan daripada Ananda Syifa yang telah mengusahakan, dan juga rakan-rakan yang tergabung dalam pengajian hari ini, rumah ngaji kita yang saya sendiri menamakannya dengan Darul Hijrah. Semoga rumah ngaji kita ini menjadi satu platform ketika sudah dibukanya Zoom, kerana kita diuji dengan satu musibah yang kita sebut sebenarnya pada lisan manusia disebut musibah, yakni COVID, hingga platform Zoom ini menjadi satu ajang silaturahim, tempat kita untuk menuntut ilmu tanpa perlu keluar rumah. Masya Allah. Itulah di balik satu takdir musibah, dapatlah satu anugerah nikmat yang luar biasa. Mula-mula kita ingat setelah diuji dengan musibah kematian, ya, kesakitan, habislah sudah dakwah ini. Ternyata ada satu rahasia Allah di situ. Berkenalanlah kita. Makin luaslah dakwah ini melalui Zoom. Masya Allah. Tentu saja kalau kita nak datang ke masjid, ada yang berhalangan, ada segala macam urusan. Tapi ketika majlis-majlis ilmu itu masuk ke rumah-rumah melalui platform Zoom, kita nampak tak di sini ada takdir Allah yang luar biasa. Nah, jadi pada malam hari ini tercapailah, ya, termakbullah ya, niatan kita untuk menjadikan, kalau dulu masa mula-mula komputer itu masuk ke rumah satu komputer. Dulu ingat lagi tak? One house, one computer. Pada hari ini kita setiap rumah itu sudah ada 2-3 Zoom yang masuk. Anak belajar sendiri, ibu bapa sendiri, ada meeting sendiri. Masya Allah. Akibat apa tu? Saya rasa dan saya pikir kalau tak adalah musibah COVID tu, mungkin hari ini kita tak kenal apa yang namanya Zoom. Nah, alhamdulillah ala kulli hal. Walhamdulillah bi ni'matillahi tatimmus salihat. Nah, pada hari ini saya bersama-sama antum semua selamat berkenalan. Tajuk yang diperkenalkan bincang-bincang santai tapi serius, ya. Bincang-bincang santai tapi serius. Semoga apa yang dibincangkan ini masuk melalui telinga, disimpan ke akal, bertambah ilmu, disimpan ke hati, bertambahlah iman. Yakni tajuk yang dipilih adalah berdamai dengan takdir. Sempat juga tadi diskusi dengan Ananda Syifa mengenai tajuk ni, berdamai dengan takdir. Sebenarnya ada satu makna implisit yang tersembunyi dalam kalimat ini, yakni berdamai dengan takdir. Jadi seolah-olah takdir ini musuh kita. Iya kan? Seolah-olah bila sebut takdir ni something yang bad yang akan attack kita. Sebenarnya kata Sayyidina Umar, hatiku ini tenang. Karena apa? Mengetahui apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang akan ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan aku. Jadi kita ambil bagaimana Sayyidina Umar menanggapi daripada kalau lari dari takdir A akan berjumpa dengan takdir B. Ya kan? Nah, jadi walhasil setiap langkah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia mesti ada tujuan. Setiap nafas yang Allah hembuskan pada kita, insya-Allah ada kehidupan. Setiap harapan kita mesti ada kepastian, dan setiap doa ada jawaban. Benar takdir itu milik Allah, tapi doa milik kita. Takdir milik Allah. Tapi Allah memberikan satu kekuatan pada kita, yaitu dengan doa. Dan tidak ada di muka bumi yang lebih kuat daripada doa. Sebab dengan doalah takdir itu
boleh berubah. Takdir yang mana? Bukan takdir yang kita ada pilihan, tapi takdir yang kita ada pilihan. Insya Allah ada chance, ada ruang untuk doa di situ. Tapi kalau takdir yang kita ditakdirkan tiada pilihan, Anda ditakdirkan menjadi perempuan, lepas tu Anda doa nak jadi lelaki. Ini takdir yang kita tidak ada choice. Jadi pada benda-benda yang Allah telah takdirkan kita menjadi orang Melayu, orang Cina, menjadi perempuan, menjadi kulit putih, menjadi kulit hitam. Ini takdir-takdir yang kita tidak perlu untuk berdoa kepadanya karena dia tidak menimbulkan satu persoalan di akhirat. Kenapa kamu dibangkitkan jadi perempuan? Kenapa kamu dibangkitkan jadi lelaki, dilahirkan sebagai lelaki? Tidak kan? Semua takdir yang we have no choice, no question in akhirat. Tapi semua apa-apa yang we have a choice, apalagi freedom of choice, pasti kita akan mas'ulun fil akhirah. Kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak memilih A, gitu ya. Kenapa kamu tidak memilih beriman? Kenapa kamu memilih tidak beriman? Contoh. Kenapa kamu tidak memilih untuk belajar? Tapi kenapa kamu memilih untuk tidak belajar? Itu akan disoal itu. Apa-apa yang menjadi pinjaman itu akan disoal. Kita tidak memiliki apa-apa, bahkan nafas yang kita hirup kita hembuskan kembali. Jadi walhasil, kata Rumi, andaikan engkau tahu rencana-rencana indah yang Allah sudah simpan untukmu di balik takdir-takdirnya, pasti engkau akan tidak pernah berhenti untuk tersenyum. Memang betul, mungkin kita kata, alamat Allah berikan kepada aku hari ini, aku rasa yang A ini baik. Tapi Allah kata tak, aku pilihkan B sebab itu terbaik untukmu. Ya kan? Mungkin kita memilih yang baik, tapi Allah memilih yang terbaik. Dan itu semua tidak menjadi sesuatu yang dinampakkan sekarang. Tapi itu semua adalah benda-benda yang akan datang selepas itu. Nah, sebab itu manusia, kata para ulama, ketika Allah menciptakan manusia itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insan khulika halu'a. Manusia itu memang fitrahnya diciptakan berkeluh kesah. Ada aja yang tak kena, ada saja yang salah. Idza massahul syarru jazua. Kalau diberikan satu keadaan yang syar, dia jazua. Confirm dia akan mengeluh. Dia akan jadi orang yang jazi'. Wa idza massahul khairu, kalau Allah bagi dia something good, manu'a. Dia akan menjadi orang yang manu'a. Manu'a ini selfish. Bukan selfie, selfish. Dia jadi orang yang ego. Dia jadi orang yang dia saja yang bagus, dia saja yang enak, dia saja yang dapat. Orang lain tak perlu. Itu manu'a. Sifat yang stingy, selfish. Kan? Kalau ada orang yang cakap, awak ni cantik. Kita seronok kan orang tu cakap kita ni cantik. Lepas tu kawan tu cakap, awak ni pun cantik. Kita pun down. Ingatkan aku saja yang cantik, rupanya dia pun cantik. Jadi itu sifat-sifat manu'ah. Dan itu sifat-sifat manusia. Innal insan, sesungguhnya manusia itu khulika, diciptakan dengan halu'ah. Senang komplain, tak senang lagi komplain. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin, kecuali orang yang ada koneksi dengan Allah. Jadi ilmu adalah sesuatu benda yang mustahak. Memang bukan ilmu itu satu garanti, tapi kita perlu tahu tingkatan-tingkatan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang mengenal diri, mengenal sang pencipta, sehingga apabila pencipta itu memberikan kepada kita satu keadaan di mana mungkin kita tak berapa suka, maka Rasulullah sudah menyiapkan doa-doa untuk umatnya. Alhamdulillah. Kalau kita diberikan satu ujian yang menyeronokkan, menyenangkan hati, alhamdulillah. Bi ni'matillahi tatimmus shalihat.
Bila diuji dengan yang tidak buat kita happy, alhamdulillah juga. Ala kulli hal. Bahkan kita sebut alhamdulillah pada segala situasi. Ya kan? Ya kan? Kalau kita seronok memanglah kita cakap alhamdulillah. Tapi ketika kita tidak seronok, kita tidak diuji dengan satu keadaan yang mungkin menyesakkan dada, menyumpatkan pikiran. Tentu kita pun susah, jauh lisan ini akan berkata alhamdulillah. Tapi dengan kadar pengetahuan kepada Allah, illal musallin, ada koneksi dengan Allah melalui ilmu, melalui amal, melalui pengalaman, maka insya Allah tidak terjadi fitnah kepada Tuhan dengan meletakkan takdir yang buruk saja. Ingat, Allah nak yang terbaik, sedangkan engkau mau yang baik-baik saja. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Semoga malam ini sematkanlah surah Al-Ma'arij yang saya bacakan tadi 4 ayat, yakni ayat 19, 20, 21 dan 22. Jadi ada tingkatan ilmu yang kita mesti tahu, iaitu ilmu yang must know, yang ilmu yang you need to know, and then ilmu yang nice to know. Ilmu nice to know tak boleh nak adjust your heart. Bagaimana you punya sangkaan husnuzan dengan Allah. Untuk berhusnuzan dengan Allah, you mesti ada ilmu yang must know. Itulah ilmu tingkatan tinggi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sekian pengajian hari ini sesuai dengan pesan-pesan ilmiah daripada pesan-pesan hikmah daripada rumah ngaji kita. Jom kita mesti ada ilmu yang amaliyah dan ilmu yang amal yang ilmiah. Ulang lagi sekali, ilmu amaliyah, ilmu yang ada amalnya, dan amal itu harus berdasarkan ilmu, yakni amal ilmiah. Ilmu amaliyah wal amal ilmiah. InsyaAllah diberkati Allah dan menjadi satu satu hubungan yang memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat insyaAllah. Sekian, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakillah khair wa barakallah fiki. Ahsantum wa ahsanallah ilaikum. Jazakumullah khair Ustazah Sharifah Nawira atas waktunya. Sekarang di Malaysia udah jam 9.18 ya. Di Belgium masih jam 3 sore. Jadi kita semua masih mata terbuka. InsyaAllah ta'ala semoga akhwat walaupun antum dimanapun antum berada, nasihat yang antum dapatkan sedikit sebanyak dapat menyirami pohon nurani yang ada, yang mungkin selama ini dah kering ataupun selama ini inginkan siraman ataupun mencari arahan. Semoga insyaAllah perkumpulan pada malam ini dapat menjadi langkah pertama agar kita semua dapat kembali mendekati jalan ilahi insyaAllah ta'ala. Baik Ustazah, jazakumullah khairan kathiran, barakallah fikum. Samihuna ala kulli taksir, mohon maaf kalau ada kurang yang dari pihak kami. InsyaAllah InsyaAllah. So, malam saya hari undur diri dulu ya. InsyaAllah ketemu lagi insyaAllah. barakallah fikum, jazakumullah khair, tasbihan ala khair. Baik akhwat semuanya, insyaAllah pada malam hari ini belum selesai, kita baru mukadimah tadi, jadi semoga antum semua masih semangat untuk belajar. Mohon nanti sepanjang webinar, kita insyaAllah nggak lama-lama banget, tak lama sangat lah malam ni, tapi mohon aktif ya di chat box. Kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand, nanti admin yang akan tengok pertanyaan kalian. Nanti kita akan ada juga sesi question and answer yang mana kita akan menjawabkan pertanyaan. Mungkin kita akan pilih lah 3 pertanyaan yang awal atau yang mungkin yang paling relevan. InsyaAllah dengan judul kita punya kajian pada malam ini insyaAllah ta'ala. Baik. Mohon dikonfirmasi kita punya share screen nampak kan? Nampak share screen pada malam ini? Di screen ada ya, tadi kita punya page awal. Nah, sekarang kita udah move on to the next one. Dan tadi ingin perkenalkan sikit saja, rumah ngaji kita adalah pertubuhan yang di bawah Ustazah Sharifah Nawira. Kalau ada yang nak follow Instagram, silahkan. Dan ini ada update Majlis Taklim Online. Nanti ke depannya, nanti akhwat kan suka tanya tuh, mana Ustazah kelas setelah ini? Atau di mana, gimana, free ke? Atau jadwalnya macam mana? Nanti boleh, ada. Recording malam ini ada. Nanti insyaAllah akhwat boleh minta sama admin ya.
Jadi kalau ke depannya majlis taklim online atau mungkin Ustazah Sharifah Nawira suka bikin quote-quote, hari-hari tu dapatlah reminders atau ingatan, boleh follow rumah ngaji kita. Okay, this is the profile picture, jadi supaya tak salah tengok lah. Dia katanya, jika kita jatuh karena manusia, bangunlah karena Allah. Cantik tu kata-katanya. Jadi biar kita tu sentiasa termotivasi, hidup kita bukan untuk insan tapi untuk Tuhan. Bukan untuk insan tapi untuk Tuhan. Gitu. Hidup kita adalah karena pencipta kita, lillahi ta'ala. Dan juga kalau nak masuk WhatsApp group rumah ngaji kita, boleh kontak ke yang di bawah. Ambillah foto dulu kalau misalkan tak ada lagi dalam grup WhatsApp. Biasanya yang sudah hadir ke webinar dah masuk dah dalam grup WhatsApp, kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi seterusnya Al-Fagirah mohon untuk melanjutkan kita punya pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود معدن الكرم والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته واصلح شؤونهم يا بر يا ودود رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Untuk para admin, jazakumullah khairan kathiran usahanya pada malam ini. Semoga Allah pandang, semoga Allah ridha, semoga Allah terima, dan semoga Allah sayang selalu. Untuk para akhwat yang hadir pada malam ini bersama dengan kita, mau antum daripada orang Indonesia ke, daripada orang Malaysia ke, daripada Singapura ke, ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang bergabung dalam halaqatul ilm, yang mana kita sebutkan halaqah itu adalah tempat kita duduk bersama. Walaupun kita cakap satu orang di negeri hujung sana, satu orang di atas laut, satu orang di tepi kampung, misalkan. Ala kulli hal, kita tu duduk bersama untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Kurang lebihnya kita harap Allah maafkan, Allah ampunkan, dan Allah terima mana niat-niat kita yang baik. Maka itu saja kita punya langkah pertama pada malam ini, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Dan ada yang tanya, katanya, Ustazah, nama webinarnya Berdamai dengan Takdir Allah. Selama ini kok saya merasa saya ini orang yang kurang ridha, banyak mengeluh gitu katanya. Banyak mungkin merasa Allah ni tak adil dan sebagainya. Macam mana malam ini saya hadir dalam webinar nih, saya merasa mungkin saya bukanlah hamba yang baik gitu. Jadi, pengen Al-Fagirah ingatkan, suka saya memberi peringatan kepada yang hadir pada malam ini, usaha kita untuk menjauhkan diri dari keburukan itu adalah bukti terbesar kebaikan yang masih ada dalam diri kita. Diulang ya. Usaha kita untuk menjauhkan diri kita dari keburukan. Jadi ini kita berusaha nih semua. Buktinya register webinar, tekanlah link mana yang nak register, masuk nama, masuklah semua detail-detail, tunggu harinya. Malam-malam harusnya boleh kita tidur, istirahat, tengok movie, scroll Instagram, waktu dengan keluarga. Tapi tak, kita buka Zoom, masuk dalam Zoom. Untuk apa? Semua itu adalah usaha kita untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Maka ketika kita berusaha, itu adalah bukti terbesar bahwa masih ada kebaikan dalam diri kita yang Allah letakkan. Maka itu yang harus kita jaga. Oke? Maka itu adalah peringatan pertama. Jangan ada yang merasa saya belum baik Ustazah, saya masih banyak ininya dan itunya. Dan disitulah kita diingatkan lagi dan lagi sama Allah. Mau itu sambil kita scrolling Instagram ke, ada yang forward dekat grup ke, ayo join kelas, manapun kelas itu. Ayo kita tadarusan, ayo kita pergi sini, pergi situ, adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Kita harus tahu kita sebagai seorang wanita. Karena dekat sini malam-malam ni muslimat kan semuanya. Selalunya kita memang open untuk muslimat sajalah. Makanya tadi juga diingatkan sama admin kalau boleh pakai earphone kalau tak sendiri. Karena yang kita mau jaga adalah suara itu aurat. Dan walaupun tak ada dekat sini menyanyi ke ataupun ketawa kuat-kuat ke, kita mau menjaga halaqatul ilm kita daripada mana-mana yang mungkin mengurangkan keberkahan lah intinya. Betul sekali, gabung Zoom ini juga takdir Allah yang baik. Betul sekali, Ukhti Anutapura. Jadi, di slide yang antum lihat sekarang, Al-Fagirah meletakkan perkataan takdir. Ya kan? Takdir itu apa? Sejak tadi pun Al-Fagirah dalam diskusi sama Umi, katanya kenapa diletakkan judul ataupun tajuk webinar Berdamai dengan Takdir. Seakan-akan
takdir itu adalah musuh yang harus kita berdamai dengannya. Memang takdir itu cari pasal ke dengan kita? Kalau orang Melayu cakap kan, cari permasalahan ke dengan kita sebagai seorang mukmin ataupun muslim? Harusnya emang yang kita dapatkan daripada takdir Allah itu ya udah terima. Karena yang kita tahu semua tuh udah, kalau kata orang Indonesia, di ACC sama Allah, di accept. Allah dah bagi stamp of approval. Maksudnya Allah tuh udah bilang, oke, ini adalah takdir untuk hambaku yang ini. Maka jadilah. Kun fayakun kan? Yang itu udah kita belajar daripada kecil lagi. Sebenarnya perkataannya kun aja yang Allah sebutkan. Fayakun bermaksud maka jadilah. Ada yang murid kecil kemarin katanya, Ustazah, saya pengen bilang lah, kalau ada yang saya mau jadi berlaku, saya mau bilang kun fayakun. Nah, jadi dia dah belajar dari kecil itu yang akan uh, terjadi sebelum takdir terjadi. Maka kita senyumin aja, katanya bukan macam tuh, kata Allah kun. Hatta kalau Allah tak cakap kun pun itu kalau Allah sudah bilang ini adalah takdir, maka itu akan terjadi. Oke, cantik. Katanya kita mau yang baik-baik, tapi Allah mau yang terbaik. Baiknya Allah, betul. Maka di sini perkataan takdir itu sendiri kita harus memeta model ataupun merubah cara berpikir kita kepada kata takdir itu sendiri. Karena kata takdir adalah kata pinjaman dari perkataan qadarah, qadar. Sebenarnya ini huruf qaf ya, nanti kita akan ubah. Tapi bahasa Melayu memang spellingnya macam nih. Dia punya ejaan ataupun dia punya ya tahjiah. Kata ejaannya macam ni, takdir. Pertanyaan pertama yang kita pengen berikan pada akhwat pada malam ini, iya tak apa, yang mau off cam tidak masalah karena sudah malam. Yang penting jangan off cam sampai off mata aja, jangan sampai tertidur ya. Oke, pernahkah kita merasa kecewa atas sesuatu yang Allah tetapkan? Ini Ustazah pengen tanya kepada akhwat yang hadir pada malam ini, tolong direspon di ruang chat. Pernah tak merasa kecewa atas sesuatu takdir yang Allah dah tetapkan? Pernah? Pernah, dan kalau nak bagi contoh pun silahkan. Kirim ke chat box tuh, boleh kita sharing. Malam ni webinarnya tak ramai orang, 100 lebih je. Dan itu pun semoga daripada 100 lebih kita ni, ya Allah berikan kabul ataupun penerimaan beribu-ribu, bukan kepada 100. Karena kita sebenarnya boleh niatkan. Malam ni saya hadir 1 orang, tapi saya niatkan hadir dalam majlis taklim ni dengan saya punya suami sekali, anak-anak saya, ibu saya, nenek saya, jiran saya. Saya niatkan yang kebaikan yang saya dapat dalam Zoom malam ini untuk beramai-ramai orang di luar sana yang mungkin tak sempat hadir dengan kita. Boleh kita niatkan macam tu. Sebab alam yang seperti kita tahu terbagi pada banyak dimension, banyak dimensi, ya kan? Alam ruh, alam jasad. Jadi rugi kalau kita tak niatkan yang baik-baik untuk ahli keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi. Gitu ya. Oke, nak tengoklah sikit jawapan para akhwat nih. Katanya pernah Ustazah. Pernah. Banyaknya yang pernah nih. Berarti pernah kecewa berbanyak-banyak kali ya. Alhamdulillah enggak Ustazah. Wah, ada nih, ada yang bilang tak pernah kecewa. Karena sadar cuman hamba. Paling cuman bilang tolongin ya Allah. Oke. Oh, ada yang cakap merasa silap pilih jodoh walaupun terima takdir Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Oke. Oke, subhanallah banyak. Oh, ada yang juga diuji dengan poligami. Subhanallah. Jadi ujian yang Allah berikan pada setiap manusia berbeza-beza, ya kan? Tapi bukan hanya pernah, tapi lumayan sering. Oh, itu lain lagi. Jadi, makanya hadir webinar malam ini. Karena ingin belajar berdamai dengan takdir. Tapi sebenarnya sudah kita meta model tadi. Yang kita pahamkan di sini, takdir itu bukanlah sesuatu yang negatif. Akan tetapi, yang kita pahami itu harus diubah. Maksudnya apa? Takdir itu aja musibah. Musibah aja takdir. Kehilangan aja takdir. Ujian aja takdir. Tapi kok kalau yang baik-baik kita tak cakap itu takdir Allah ya? Lucu gitu. Jadi pengen kita meta model. Meta model tuh pengen kita rubah, pengen kita ganti narasi ataupun kita cakap naratif yang ada dalam otak kita. Takdir itu adalah segala-galanya yang berlaku. Bangun pagi tadi takdir, masuk Zoom hari ini takdir, lupa gosok gigi takdir, salah pakai baju terbalik takdir, semuanya itu adalah qadarullah. Makanya kita diajarkan oleh para ulama. Dan juga dalam hadis katanya qadarullahu ma syaa wa ma fa'ala. Sebutkan perkataan qadarullah itu sudah ditakdirkan sama Allah. Ma syaa, apa yang Allah inginkan, wa ma fa'ala, yang apa yang telah berlaku. Mau saya sama mau Allah, dia tak seiring. Kadang apa yang saya maukan dengan apa yang Allah maukan, saya kira yang apa yang saya mau ini paling bagus, paling betul, paling hebat, paling yang harus terjadi. Tiba-tiba tidak berlaku seiring yang saya inginkan.
Situlah berlakunya kecewa, nangis, ngamuk, bertanya, "Why me? Kenapa ini berlaku pada saya?" Gitu kan. Tapi kita lupa bahwa itu adalah bahagian kita yang telah ditetapkan sama Allah. Yang kita boleh buat adalah apa? Ya ridha. Yang kita boleh buat adalah terima. Karena setiap mukmin, ini katanya dalam hadis, setiap mukmin, orang mukmin itu walaupun ada duri yang kena di badan tubuhnya, tak berdarah pun, kena duri sikit je, tercucuk. Itu sudah Allah ampunkan dosanya jika dia ridha. Subhanallah. Maka sebenarnya semua yang berlaku pada seorang mukmin itu adalah berita baik, ya kan? Berita baik karena dia pada awal stage-nya sudah mengaku dirinya menjadi orang mukmin, orang yang beriman. Tetapi kalau dia sudah bilang, "Ah, saya orang beriman, tapi saya tak mau terima takdirnya Allah karena kok begini." Percayalah, ilmu yang kita punya, yang sudah kita pelajari selama ini adalah sangat-sangat sedikit mau dibandingkan sama ilmu Allah yang meliputi luasnya langit dan bumi dan lebih-lebih lagi. Jadi, kalau ada orang yang mempersoalkan kenapa Allah bisa memberikan saya ujian seperti ini, itu sama dengan mempersoalkan ilmu kita dan ilmu Allah. Padahal kita belajar aja malas, ya kan? Kita belajar aja, tunggu free, tunggu sehat, tunggu nanti ada mood gitu. Subhanallah. Jadi kadang yang kita persoalkan dan yang kita perjuangkan itu tak selevel, tak sama levelnya. Harusnya kalau kita mau paham takdir Allah, kita harus berusaha untuk memahami dan menambah ilmu supaya kita bisa menerima sampai ke level itu. Oke? Maka di sini kita bilang takdir adalah everything. Semua yang berlaku padamu adalah takdir. Kita rubahlah, bukan hanya musibah, kehilangan atau ujian, tapi ketentuan ilahi karena Allah yang cipta sama saya, Allah yang paling sayang dengan saya. Jadi apa yang Allah berikan pada saya itu adalah karena cinta melalui kita cakap qadarullah yang paling indah. Kemudian katanya rancangan terbaik dari Allah, ya kan? Kita, plan, Allah pun plan, tapi planning-nya Allah itu sebaik-baik plan. Dan yang paling bagus kita cakap, ini adalah laluan hidup yang Allah susun untuk saya. Jadi saya tinggal menjalani aja, ya kan? Kalau jalannya sudah terbuka macam ini, ya udah saya lalu di situ. Tapi semua tetap harus pakai ilmu. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke porsi tadabur. Akhwat mohon ya malam ini difokuskan kepada screen, nanti pertanyaan-pertanyaan sebisa mungkin kita tinggalkan di Q&A session di akhir nanti ya. Kita sudah memasuk ke level ataupun slide yang serius dan ini adalah slide tadabur. Kita ambil dalam kita punya poster hari itu pun sudah disebutkan surah At-Taubah ayat 51. Jadi hari ini kita akan break it down. Oke, kita akan menjelaskan secara sedetail-detail mungkin tentang ayat ini. Mari kita baca dulu bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Oke, kita bacakan maksudnya. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami dan dengan kepercayaan itu tadi, maka kepada Allah hanyalah kami ataupun Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Itu kita baca setiap kali baca ayat Quran dibagi pada 3. Sadaqallahul azim bermaksud apa? Allah itu telah berkata benar. Wa ballagha rasulihil karim dan Rasulullah telah menyampaikan kepada saya sampai saya sekarang baca ayat Quran ini bukan tiba-tiba magic gitu kan. Yang sharing dari awal disampaikan tuh melewati tahun-tahun yang mungkin saya belum wujud pada tahun itu. Tapi sampai ke tahun 2025 bulan Juni hari ini saya bisa baca ayat ini karena Rasulullah SAW telah menyampaikan. Kita bersaksi atas Rasulullah SAW itu telah melakukan tugasnya sebagai utusan Allah. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin dan kami atas itu kami bersaksi. Jadi semua yang berlaku dalam dunia ini atas dasar kesaksian. Kita memulai hidup kita betul. Orang Islam dengan orang bukan Islam bedanya apa? Syahadah, kemudian sholat. Awal adalah penyaksian ataupun kesaksian bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Kemudian dari setelah itu barulah sholat. Karena setiap kali kita sholat tuh seakan-akan kita mengatakan bahwa ini adalah prioritas saya. Oke?
orang banyak bertanya, Ustazah, saya tuh kurang paham konsep kenapa saya tuh sudah berserah, udah sabar dan sebagainya, tapi kok saya masih merasa banyak diuji gitu. Nah, kita tanyakan dulu sholatnya gimana. Terus dia merasa, sholatnya sih bolong-bolong, Ustazah, ataupun last minute, udah mau masuk asar, saya baru mau sholat zuhur. Itu biasa di zaman sekarang, tapi tak boleh dibiasakan. Karena sholat itu adalah pembeda antara orang yang muslim, orang yang bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul, dan orang yang non-muslim. Ya, karena masuknya orang itu dalam surga pun depending on that, bergantung kepada syahadah seseorang. Nah, ketika kita sudah diberikan kemuliaan bersyahadat di awal nyawa, awal hidup kita, maka setelah itu harus kita jaga amanah itu dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke ayat ini. Kul dimulai dengan perkataan katakanlah. Jadi kalau ada katakanlah ini biasanya untuk siapa, akhwat? Biasanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nih, jawabannya di sini nih. Oke. Karena ini adalah salah satu daripada sebab kita bisa jatuh cinta dengan lebih dalam lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk orang yang mungkin merasa, "Ustazah, saya terasa macam cinta dekat Allah, tapi pada Nabi Muhammad SAW saya kurang cintanya. Karena mungkin saya belum kenal, ataupun saya tak tahu sirahnya, dan sebagainya." Perkataan kul adalah salah satu daripada sebab bagaimana orang bisa jatuh cinta dengan lebih dalam. Karena Nabi Muhammad SAW adalah sejujur-jujur manusia. Dalam menyampaikan wahyu Allah SWT, Nabi Muhammad tak mengedit-edit kata-kata Allah. Contoh, kalau hari ini ada yang bilang ke admin tolong berkabar kepada jamaah yang register ke majlis webinar, malam ini kita mulainya telat sedikit ya, lambat. Pukul 10 baru mulai. Admin pun menyampaikan kabar tersebut kepada kalian semua. Wahai akhwat, malam ini webinar lambat. Admin mustahil akan mengulang kata-kata ustazah yang mengatakan, admin tolong, itu tak. Itu namanya admin malas tuh kalau cuma copy paste. Karena manusia dia punya skill mengedit apa yang tidak perlu. Tapi Nabi Muhammad SAW 100% yang diberikan sama Allah kepada baginda, 100% yang disampaikan kepada kita tidak kurang-kurang. Maka di situ kita merasa, ya Allah, ini Rasul jujur sekali, ini Nabi pengen dia berikan semua yang Allah SWT berikan ke baginda, diberikan langsung kepada kita 100% tak kurang. Mengapa kita semakin mendapat wahyu, semakin kurang dan kurang kualitas dan kuantitas ataupun keinginan kita untuk beribadah? Maka di situ kita merasa malu, ya kan? Hanya dengan perkataan kul saja. Kemudian kita lanjut kepada lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ini sebenarnya adalah moto hidup. Harus dijadikan salah satu penguat ketika dalam momen-momen capek, penat. Hari ini diuji lagi saya. Tapi diingat ayat ini, dalam surah At-Taubah katanya la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan sampai kepada saya, tidak akan menimpa kepada saya kecuali ini udah ditulis dulu sama Allah dan udah ditetapkan. Berarti kalau Allah udah approve, udah di ACC, udah ada accept sama Allah, udah di stamp of approval. Ini nyampe ke hamba saya yang fulan gini sih. Saya harus terima. Karena apa? Allah itu yang lebih tahu yang baik untuk kita apa, yang tak baik untuk kita itu apa. Dan di sini ada yang ustazah bulat dengan warna merah. Huwa maulana. Coba dibaca sama-sama. Huwa maulana. Karena bukan tempat lain yang kalian harus kembali untuk mengadu dan sebagainya. Bolehlah kalau kita nak curhat dengan kawan, itu tak minggu ni kan, saya diuji dengan sekian. Tapi kawan itu paling tidak hanya bisa mendengar, bisa angguk-angguk kepala, bisa tepuk-tepuk belakang. Habis itu udahlah. Dia tak boleh memberikan solusi yang ampuh 100% bisa settle pada masalah kita. Tak boleh. Karena dia juga hamba yang diuji dengan ujian-ujiannya sendiri. Maka ketika seorang manusia sadar pergantungan terbesarnya hanya kepada Allah, dan di sini pun ayat dah bagi tahu dah hack, trik ataupun tip. Jawaban kepada semua ujian kalian adalah berserah kepada Allah. Lah, kalian malah nyari si A, si B buat curhat, nyari sana, nyari sini untuk menyelesaikan masalah kalian. Cari Allah dulu, karena ujiannya datang dari Allah, gitu. Ya kan? Harus kita ingat, kalau seorang wanita itu dia sudah istiqomah, sudah paham, sudah jelas dalam mindanya. Saya pergantungan 100% harus pada siapa ya? Gitu. Kalau dia paham itu kepada Allah, maka kalau satu perempuan itu dia bisa, semua perempuan insya Allah bisa. Karena saling mengingatkan. Ya kan? Tapi
ada yang bilang kalau satu perempuan itu dia hancur, semua perempuan bisa jadi hancur. Karena perempuan ini dia manusia yang emosional. Dia lebih kepada melihat, mengikut. Sebenarnya semua sih kalau manusia tuh dia suka meniru gitu dari kecil, kan? Kalau dikata pun kalau letakkan anak kecil dalam kandang monyet, nanti dia tak boleh bicara macam manusia. Dia akan ikut macam mana monyet bicara, macam mana monyet bergerak, merangkak dan sebagainya. Maka di zaman yang penuh sosial media ini, kita merasakan bahwa kita punya pelindung-pelindung dari segi orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai em, apa ya, disebutkan macam orang-orang yang kita bersandar padanya lah. Macam orang-orang kan sekarang, oke, saya sebutkan aja followers di media sosial. Banyak orang merasa dia punya worth, dia punya value, nilai dirinya itu tergantung pada berapa ramai orang yang follow dia di media sosial. Karena secara tidak langsung dia menjadi tempat bersandar orang-orang ini tadi. Karena followers kan, dia mengikut gitu. Dia berlindung, dia bersandar kepada orang ini. Oh, apa yang dia buat saya pun nak ikut lah. Dia pergi travel kemana, saya pun nak pergilah. Dia pakai baju macam mana, saya pun nak buat macam itu. Maka sekarang paham, kita jelas di zaman eh, akhir yang mana penuh dengan fitnah yang tersebar, manusia tuh dia keliru. Dia melihat banyak sekali perkara yang harus dia ikuti, banyak perkara yang dah dipampangkan di depan matanya. Maka mustahil kalau dia masih mau fokus kepada satu hal yaitu Shiratal Mustaqim. Tapi ayat-ayat seperti ini mengingatkan kita kembali bahwa setiap sesuatu datang dari Allah, khususnya ujian-ujian yang tiap hari kalian mengeluh karena itu. Huwa maulana, ingat, yang menjadi pelindung kamu itu pencipta, bukan ciptaan. Jangan sekali-kali bersandar kepada ciptaan. Jadi di situ, huwa maulana ini penting. Kata kunci di sini ya yakin, tawakal, dan ridha pada takdir. Tapi mengenali bahwa Tuhan itu adalah tempat bersandar yang paling kuat, itu adalah kunci kekuatan. Dan di sini akhir ayat ini cantik sekali. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan kepada Allah lah bertawakal, tempat bertawakal orang-orang beriman. Oke, sekarang kita pergi ke bagian sini. Ask yourself, tanyalah diri kamu. Ini dalam surah Al-Anfal ya, kita refer kepada ayat lain yang menjelaskan. Kan ini di akhir ayat ini, falyatawakkalil mu'minun. Maka bertawakal orang-orang beriman. Ditanyakan pula, siapa tuh orang yang beriman? Kita berikan terus jawaban di sini. Orang beriman dalam surah Al-Anfal dijelaskan, ya, dijelaskan bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang apabila disebutkan nama Allah, ada 3 perkara yang berlaku. Gemetar hati, dibacakan ayat mereka bertambah iman, dan bertawakal hanya kepada Allah. Jadi tanya tuh diri sendiri, saya punya nggak nih ciri-ciri yang di atas? Ada tak dalam diri saya karakter-karakter yang disebutkan dalam surah Al-Anfal nih? Karena kalau saya kurang 1, kurang 2, ataupun kurang 3 daripada 3 karakter nih, berarti saya belum menjadi sebenar-benar orang mukmin. Karena kunci daripada untuk berdamai dengan takdir, tenang melalui semua ujian, bla 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 dan sebagainya, menjadi orang mukmin yang sebenar. Di situ kuncinya. Karena kita bahagikan ayat ini kepada 3 bahagian. La yusibunallah, katanya lan sebenarnya lan yusibunallah, ini typo nih bukan la. Lan yusibanallah illa ma kataballahu lana, hanya Allah yang tetapkan, bukan orang lain. Jadi yaudah kalau Allah yang tetapkan berarti kita harus accept. Huwa maulana, Allah yang pelindung. Kemudian akhirnya tawakal adalah kunci keridhaan. Karena yang hadir pada malam ini sebagai peserta webinar, pada nanya nih, Ustazah gimana caranya biar saya ridho? Ya kan? Macam mana caranya biar saya ini menjadi orang yang terima apapun yang mau dikirimkan sama Allah? Jadi mau cita-cita tak tercapai mau jodoh tak jodoh tak bertemu, kan kalau kata Afgan jodoh pasti bertemu. Tapi di dunia ini tak seperti itu hakikatnya. Kalau kita harap pun kita doa tiap hari pun mungkin istikharah pun, kalau bukan jodoh kita tak akan ketemu sama dia, ya kan? Jadi subhanallah ada orang yang di sini malam ini hadir mungkin sudah pernah kecewa, tapi dilembutkan lagi sama Allah. Karena apa? Dikembalikan bahwa ini semua takdir Allah, ya kan? Dan dalam rangka yang lain, ketika kita bertawakal sama Allah, itu kita paham bahwa tak ada satupun di dunia ini yang bisa membahagiakan kita selain perjumpaan dengan Allah. Tapi serem ya, karena tak semua orang yang ready untuk meninggal. Betul tak? Kemarin aja baru Al-Fagirah ada satu diskusi dengan sahabat yang ada di Belgium sini. Kata beliau, saya sering disebutkan orang yang gak asik
Maksudnya orang yang tak best. Kalau nak pergi jalan-jalan dengan dia ataupun kalau nak pergi duduk berborak apa tu macam just hanging out, nongkrong bareng, saya di label orang yang nggak asik. Karena dikit-dikit ingat mati. Gimana ya solusinya, kata beliau. Jadi Al-Fagirah tanyakan tuh, saya tanyakan kepada beliau, maksudnya kenapa? Kenapa kamu di label orang yang tak best, tak asik? Karena kalau nongkrong sama teman-teman pasti saya mikirin yang lalu dan yang masa depan, katanya. Saya tuh stuck. Kayaknya orang yang stuck in the middle. Saya tuh orang yang apa ya kalau bahasa Indonesia itu eh, orang yang ya maksudnya tak boleh me-enjoy apa yang berlaku sekarang. Karena saya sering memikirkan apa ya yang akan datang pada masa depan. Kemudian saya dihantui masa lalu saya gitu kata beliau. Jadi akhirnya Al-Fagirah tanyakan, emang kenapa? Apa yang pernah berlaku pada hidupmu sampai kamu bisa sering dihantui oleh masa lalu dan juga sering takut kepada masa depan? Kata beliau sih saya pernah melalui masa-masa traumatis. Yang mana saya menjadi saksi ada orang bunuh diri, kemudian saya menjadi saksi orang meninggal dunia di depan saya, sampai tangannya biru dan sebagainya. Subhanallah, orang masing-masing ujiannya beda, kita tak tahu, ya kan? Mungkin kita udah merasa, ujian saya lah yang paling berat sekali di muka bumi nih. Tiba-tiba diingatkan ada teman lain, ada orang yang meninggal yang dekat sama dia. Yang di sini kehilangan rumah, sana kehilangan, banyak lah. Jadi di situ kita merasa, oh sebenarnya ujian saya pun tak begitu hebat gitu kalau dibandingkan dengan yang lain-lain. Maka di situ kita duduk dan kita bercerita tentang kematian. Karena ending, kunci yang paling kuat yang harus kita pegang adalah tawakal. Tapi khawatir ketika kita tidak bisa menyamakan kebahagiaan dengan kematian, ya kan? Ustazah, orang di kita masih hidup ini masih lama lah Ustazah, masih sehat, Allah masih berikan keinginan untuk melakukan banyak hal. Kenapa Ustazah ngomong-ngomong bawa-bawa kematian? Tapi intinya satu akhwat yang pengen Ustazah bawa cerita daripada cerita teman tadi yang ketika beliau sharing, harus sering-sering mengingatkan pada diri sendiri pada setiap hari, kematian itu adalah kunci pertemuan yang membahagiakan. Ada satu video yang kemarin pernah viral, katanya ditanyakan kepada seorang makcik. Kayaknya ada nih, akhwat di sini yang pernah tengok video itu atau pernah lihat. Makcik, katanya ibu, kamu nggak takut mati? Kan kamu umurnya sudah segini gitu, mungkin 50-60. Katanya tidak, saya tak takut mati. Karena man yuhibbu lika Allah fa ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta bertemu dengan dia. Jadi, dapat tuh kunci. Tugas kita hanya untuk menambahkan cinta dalam keseharian hidup-hidup kita nih, akhwat. Semalam cintanya kurang 10%. Hari ini tambahkan 15%. Jadi kuncinya adalah untuk sentiasa mengingatkan diri ketika saya meninggal itu adalah hari yang mana saya paling bahagia. Karena apa yang berlaku sebelum-sebelum ini itu palingnya tidak pada ending gitu. Ending kita untuk berjumpa dengan Allah. Gitu kan? Barang siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah lebih cinta untuk berjumpa dengan dia. Oke, jadi kunci yang kita dapatkan adalah tambahkanlah cintamu pada Allah pada setiap harinya. At least kena ada tambah 1% ke 2% ke pada setiap harinya. Oke, kita akan pergi pada slide setelahnya. Tapi insya Allah semoga untuk ayat ini sudah jelas ya. Falyatawakkalil mu'minun, dan kita tanyakan pada diri kita, adakah saya sudah punya ciri-ciri full orang yang beriman? Kalau belum punya, jadi apa yang perlu saya usahakan agar saya perjuangkan, agar saya dapat nih 3 ciri-ciri orang yang bermukmin. Tawakal kepada Allah setelah usaha tentunya, iman bertambah dengan ayat Quran. Lah Ustazah ngaji aja saya malas. Gimana mau bertambah iman dengan ayat Quran? Berarti kita usahakan dari memperbanyak mendengarkan ayat-ayat Quran. Jadi kurangin dulu deh lagu-lagu yang nggak penting-penting tuh, ya kan? Karena mungkin kemarin di Malaysia, tak tahu akhwat di Indonesia mungkin dengar atau tidak, ada kabar satu bus on the way OTW ke university. Itu penuh dengan pelajar-pelajar universitas. Itu kecelakaan, kemalangan, accident. Dan bus itu subhanallah ketika kita lihat video daripada dashcam mobil belakang, ya Allah itu seremnya subhanallah. Itu bis kayak begini serat terus miring, itu dia kena di yang besi di pinggir jalan dan itu semua hancur dan pecah. Basnya tinggal separuh, itu tinggal setengah. Dan isinya tuh orang-orang talabul ilm, orang-orang yang talibul ilm, menuntut ilmu untuk on the way balik ke university untuk belajar gitu kan. Tapi meninggal 14 ke 13 atau 14 orang daripada mereka. Salah satu daripada orang yang dalam situ ada ramailah yang maksudnya banyak menceritakan ini arwah baik, arwah ini. Dan satu yang mungkin sangat mengena di hati Al-Fagirah adalah orang itu meninggal memeluk Quran. Subhanallah.
Beliau hafizah sih orangnya, tapi dikatakan pada akhir-akhir hidupnya pun lagi sedang mengaji gitu dalam OTW perjalanan. Dan keadaan bis itu hancur itu pun kita tak boleh bayangkan betapa menakutkan gitu kan dalam mungkin sakitnya mereka. Tapi semoga Allah angkat nyawa mereka dalam keadaan yang tidak merasa sakit walau sedikit pun. Dan akhwat, kita harus menanyakan pada diri kita, sebenarnya saya harus jujur. Hubungan yang ingin saya usahakan, mau hubungan saya dengan karir, dengan pekerjaan, hubungan saya dengan suami istri, hubungan di antara apa suami istri, hubungan saya dengan ibu ayah, hubungan saya dengan teman-teman, hubungan saya dengan para followers misalkan, hubungan saya dengan jiran. Yang paling penting antara semua hubungan ini adalah hubungan saya dengan Allah dan Quran. Ketika saya punya hubungan dengan Quran yang kuat, insya Allah hubungan-hubungan lain itu akan dengan seiring jalan dan waktu, karena saya mengikut kata Quran, gimana ya caranya untuk jaga silaturahim, gimana ya caranya kita tak mengambil sumber-sumber ilmu ini daripada yang di luar-luar sana. Karena kita tak tahu yang di luar-luar sana itu betul ke tak betul. Is it tried and tested daripada pencipta gitu loh. Justru ketika kita belajar Quran dan kita lebih dekat dengan Quran, di situ kita mendapatkan kunci-kunci untuk menangani makhluk-makhluknya. Nah, semua-semua tadi itulah perhubungan yang lain-lain. Maka ibrah ataupun kita cakap hikmah ya, tauladan yang kita bisa dapati daripada musibah yang berlaku ini, subhanallah, Allah ingin mengambil orang-orang yang dekat padanya, orang-orang yang baik. Karena kita tahu di akhir zaman nanti sebelum kiamat itu sudah diangkat ruh-ruh orang-orang mukmin, orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang baik gitu. Maka kita doa, ya Allah, Allahumma arzuqna husnul khatimah, ya Allah berikan saya rizq, berikan saya rezeki untuk mendapatkan pengakhiran hidup yang baik. Karena kita nggak tahu bisa berubah di kapan pun waktu, bila-bila masa kita punya takdir boleh berubah. Dan paling harus kita ingat, doa itu bisa merubah takdir. Oke? Nah, sekarang insya Allah kita mau move on kepada next slide. Ini dalam surat Toha. Kalau tadi kan ada poin tentang tawakal nih tawakal, ya kan? Kemudian ada pula kita tahu tentang orang-orang mukmin gitu. Oke, sekarang kuncinya macam mana Ustazah? Nah, kunci yang pengen Ustazah berikan dan juga nasihati buat diri sendiri nih. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Karena dalam surah Toha ayat 114 kita quote ayat ini aja. Wa qul rabbi zidni ilman. Kan udah hafal tuh akhwat doanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya kan? Ya Allah berikan aku ilmu, ya Allah tambahkan ilmu. Tapi bukan cukup ilmu, ilmu tuh tak cukup. Harus ada ilmu kepahaman, kemudian mau amal. Memang hidup ini usaha berterusan lah intinya. Dan kombinasinya harus tetap ilmu, pakai takwa, terus barulah kita bertawakal. Kalau yang awal-awal sudah bertawakal, dia lupa untuk bawa ilmu dan takwa, nanti kurang lah di situ. Makanya nanti dia jatuh lagi, bangun lagi jatuh lagi, gitu kan? Dalam surat Toha, kata ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Karena ilmu yang kita punya tak akan pernah cukup. Tak ada tuh istilah yang katanya, oh minggu ini saya sudah hadir 10 majelis taklim. Cukuplah untuk saya. Tak boleh. Karena ilmu itu sentiasa yazid wa yankus. Naik turun. Sama kayak iman kita. El imanu yazid wa yankus. Iman kita naik dan turun. Justru ilmu itu adalah salah satu cara untuk kita sentiasa maintain level iman agar kita bilang, gak boleh nih, gak boleh. Tak sama orang yang Allah berikan ilmu dengan orang yang Allah tak berikan ilmu. Maka kita malu sama Allah yang sentiasa mengajak kita kepada majlis taklim, sentiasa memberikan kepada kita peluang dan ruang untuk ketemu dengan orang-orang soleh, sentiasa memberikan hati kita jentikan kayak, kamu ngapain sih gitu? Hari ini kok rebahan mulu gitu misalkan. Hari ini kok kamu melakukan hal-hal yang tak bermanfaat. Mana waktu yang Allah berikan isi dengan hal-hal yang baik. Itu adalah jentikan-jentikan ataupun kayak teguran-teguran gitu. Dari segi hidayah yang kita minta. Hari-hari juga kita baca dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah kepada saya eh, apa namanya jalan agar saya bisa istiqomah atas jalan yang lurus. Tapi ketika diuji kok malah kita ngeyel. Kenapa saya diuji lagi? Lah ini adalah perjuangan kamu agar kamu sentiasa tetap atas siratul mustaqim. Biar dunia ini tak enak-enak je, tak best-best je, yang bagus-bagus je kamu lihat di dunia ini. Kalau orang yang selamanya ini dia di atas dunia, best-best je. Emang dia mau pergi keluar dari dunia ini? Mana mau? Bayangin akhwat diberikan undangan, jemputan ke istana. Istana diraja.
Terus masuklah dalam istana. Ih, cantiknya kali ya. Toilet saya tak macam ni. Katil saya tak seempuk ini. Makanan saya tak sedap macam ni. Ketika dibilang, oke sekarang waktunya pulang, balik ke rumah. Mana nak balik rumah? Nak duduk sini je, forever kalau boleh. Karena udah enak, udah asik gitu. Sama kayak di dunia. Jadi Al-Fagirah mau mengingatkan para akhwat, setiap kali kalian diuji sama takdir, tadi yang maksudnya takdir yang berlaku itu tak seiring dengan harapan kalian, ini adalah ingatan bahwa dunia bukan tempat tinggal. Dunia bukan tempat forever. Ini dunia sementara. Biar saya nggak enak-enak lama-lama di sini gitu kan. Tapi tetap harus diusahakan dong gitu. Setiap ujian yang diberikan ketika saya menerimanya dengan ilmu, dengan ridho, dengan takwa, dengan tawakal, hal-hal ini semua memberikan saya kelapangan dada. Oh, nggak apa-apalah. Cuman hari ini cuman Tapi kan kita tahu juga ketika diuji sama Allah berarti Allah sayang. Iya, alhamdulillah saya masih diuji sama Allah. Yang harus kita takutkan adalah ketika kita nggak diuji-uji udah lama. Ya hidupku enak-enak aja ya. Kok tenang-tenang aja ya. Kok sehat-sehat aja ya. Udah lama tak sakit. Karena kita tahu sakit sama justru dengan pengampunan dosa. Nah, jadi sebenarnya fine-fine aja. Tapi sebenarnya lucu ya, ketika kita sudah diuji, barulah kita merasakan, ih capek, penat. Ya kan? Ketika kita tak diuji, senanglah kita nak bagi nasihat kepada orang lain. Ih harus bersabar. Wah, karena kamu tak diuji. Jadi orang lain yang diuji, jadi mudah untuk kamu berikan nasihat. Gitu kan? Jadi itulah roda hidup yang sentiasa berputar ataupun daur hidup yang sentiasa naik turun, naik turun. Itu jalanin lah, oke? Tapi seperti kita bilang, bekalan yang penting adalah ilmu, takwa, dan juga tawakal. Ilmu itu adalah sentiasa harus kita cari. Pastilah dengan cara yang benar, dengan sanad yang sahih, dengan guru yang seharusnya. Takwa adalah ketika kita sentiasa mengingatkan, ya Allah, Allah itu sentiasa melihat saya di mana-mana. Jangan sampai saya mengecewakan kasih sayang Allah kepada saya pada hari ini. Allah sudah sangat baik kepada saya. Kok bisa saya melakukan maksiat ketika saya menerima nikmat yang mungkin tak sempat saya minta sama Allah? Saya sudah dapat nikmat tuh. Misalkan, saya tak ada hari minta, ya Allah, ini saya pengen napas 10.000 kali ya. Setiap napas itu kita tak bayar gitu kan. Kemarin ketika sempat Alfagira bermusafir ke Switzerland, dekat situ lah, bawa mobil gitu, 12 jam bah. Mahal kali lah akhwat makanan di sana tuh. Kita mau makan pun mikir 10 kali. Masak sendiri akhirnya. Kayaknya ngerasa mau ke toilet aja bayar gitu. Tapi subhanallah Allah baik banget ya. Dengan napas yang Allah berikan pada kita, kesehatan yang Allah berikan, semua gratis, semua free. Tak pernah Allah bilang, oke bayar. Bayar dengan apa gitu. Emang kita mampu bayar? Duit yang kita punya aja mungkin kita hitung-hitung gitu kan. Mungkin untuk sedekah berapa, untuk simpan berapa gitu. Subhanallah. Maka baik sekali Allah itu memberikan kita banyak hal yang diberikan tanpa perlu kita minta. Gitu. Jadi em, dalam rangka takwa memang harus ada teman yang mengingatkan saling. Kalau tak ada teman, kita lah harus jadi teman yang paling bagus kepada diri kita dan membawa teman yang paling baik itu Quran. Karena Quran itu akan em, tidak akan gagal dalam mengingatkan kita pada sehari-harinya. Kamu udah ngapain aja hari ini gitu kan? Kalau baca ayat Quran diingatkan lagi. Tadi kamu marah ya? Kenapa sih marah? Padahal kan cuman bisa solusinya cuman bisa tarik nafas, salawat dulu, wudhu dulu, mungkin cari ketenangan dulu. Gak usah teriak-teriak gitu. Tarik nafas tenang-tenang gitu. Dan solusinya semua ada di Quran insya Allah. Kemudian tawakal setelah kita sudah berusaha dengan ilmu dan takwa ini. Karena banyak orang merasakan, oh tawakal itu harus usaha dulu Ustazah. Saya belajar Ustazah, harus mengikat onta. Lah, saya tak punya unta. Saya tali pun tak punya, gitu kan. Jangan kita ambil secara literal. Ketika kita berusaha mencari ilmu, itu adalah usaha sebelum bertawakal. Ketika kita berusaha untuk menjaga takwa kita dalam dunia yang semakin gelap dan semakin tidak tahu malu, itu adalah usaha. Jangan merasakan bahwa Allah tidak melihat usaha itu semua. Jadi kalau dalam formula matematika, kalau kita nak cakap formula matematik, ilmu dan takwa ini adalah usaha kita sebagai seorang mukmin. Ya, ketika saya bilang ya Allah, tambahkanlah kepada saya ilmu. Ya Allah, saya tuh pengen biar setiap waktu saya sadar bahwa Allah melihat saya dimanapun saya berada. Mau saya di depan orang, mau saya sendiri, itu takwa saya sama levelnya. Dan akhirnya kita tawakal. Oke, next slide. Kita nak mengambil surah Al-Mu'minun. Akhwat, nggak lama lah. Kita punya webinar udah mau selesai nih. Kita minta fokus dulu ya sebisanya. Oke. Quran surah Al-Mu'minun ayat 3, ayat 1 sampai 11. Ini sudah list down. List down adalah orang-orang yang beriman dan sudah diberitahu daripada Quran, kalian orang beruntung.
Cuma tak merasa beruntung je. Kenapa? Belum paham secara detail bahwa ketika saya punya iman, itu adalah hal yang harus saya jaga. Hmm. Oke, tanya lagi diri. Kalau tadi, bentar ya, kita go back. Kalau tadi sudah dibilang dalam surah Al-Anfal ayat 82, ayat 2, surah Al-Anfal surah ke-8 ayat kedua, ada 3 ciri-ciri. Ada tak semuanya pada diri saya? Kalau tak ada, nanti boleh tulis 1/3. Berapa daripada ni yang saya ada? 1/3 ke, 2/3 ke? Okey, kalau dah dapat 3/3, Alhamdulillah. Sekarang kita nak pergi kepada level yang next level kepada orang mukmin. Macam mana Ustazah saya nak apa cermin diri saya sebagai seorang mukmin? Nah, ni ada diberikan ni dalam Quran. Yang pertama, kalau solat saya khusyuk enggak? Kalau tak khusyuk dalam solat, harus diusahakan. Macam mana caranya biar saya khusyuk dalam solat? Dan akhwat, ini not really something new ya. Itu normal ya. Ada hari ini saya khusyuk, besok saya tak khusyuk. Hari ini saya bisa faham semua yang saya baca dalam solat. Wah, saya lah orang paling khusyuk dalam solat. Besoknya ngantuk. Malamnya juga saya merasa pengen tidur atau mikir-mikir yang lain gitu kan. Mikirin, tak boleh kita 100% dalam solat. Itu usaha. Usaha untuk bertakwa. Jadi bisa paham nggak yang saya kaitkan sekarang nih? Ya, ima itu usaha kamu dalam mencari ilmu, memperbanyak lagi sumber pengetahuan, atau usaha untuk bertakwa. Untuk sholat dan khusyuk dalam sholat itu adalah usaha untuk khusyuk, ya, usaha untuk bertakwa gitu. Nah, menjauhkan diri dari yang sia-sia kategorinya usaha untuk bertakwa, sama. Menunaikan zakat sama, menunaikan syariat, bertakwa juga. Banyak orang yang hartanya banyak, berlimpah ruah, tapi sedekah aja nggak mau. Walaupun saya sedekah, duitnya tak sebanyak mana lah ya Allah. Tapi saya pastikan zakat tetap saya tunaikan. Karena wajib. Kan? Ada orang yang mempersia-siakan zakat karena dia merasa, oh tak apalah, saya lagi butuh uang nih, saya lagi perlukan uang ini daripada orang di luar sana. Jadi ini adalah checklist nih. Hari ini mungkin akhwat masuk dalam webinar, mencari jawaban. Ustazah nggak ngasih jawaban langsung, Ustazah ngasih checklist. Kalian harus lihat, betul tak? Saya sudah ada atau belum ini? Ini saya dah sempurna atau belum? Atau saya masih kekurangan di sini? Karena kalian sudah di situ melihat, oh saya rupanya kurang dekat sini. Maka di situ baru aku ada, oh patutlah selama ini saya merasa tak ridho dengan takdir Allah. Kok suara Ustazah terpantul lagi soundnya? Oh, suara Ustazah tak jelas kan atau bagaimana? Kok mungkin boleh boleh beritahu kalau ada yang tak jelas suara Ustazah? Ada gema ke macam mana? Atau hanya untuk ukti? Oh, sepertinya ini internetnya Ustazah nih. Sekejap, Oke, sebentar. Kita try untuk stop share dulu. Oke, mohon maaf. Sambil kita tunggu, kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini biasa-biasalah. Kita dipisahkan dengan apa, laut dan juga tanah yang jauh. Nah, jadi kita kena paham. Kadang-kadang macam tuh, ketika internet tak berlaku. Saya sekarang ini juga takdir Allah SWT. Oke, sebentar ya. Saya coba untuk tidak.
Kita tunggu sebentar ustazahnya ya. Kita sama-sama kita berzikir, kita sholawat, semoga internet ustazah stabil kembali. Shallu ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Allah Allah, kedengeran nggak suaranya? Terdengar Ustazah jelas. Allah Allah, masih putus-putus? Sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah Alhamdulillah. sudah jelas Ustazah. Barakallah fikum. Ya, biasalah tuh. Ketika ada apa? Distance ataupun yang jauh di antara kita pasti ada problem. Jadi alhamdulillah ini juga takdir Allah. Maka kita sebutkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Oke. So, tadi yang sudah sampai di sini ya, kita bilang kita berikan checklist. Saya sudah khusyuk belum dalam sholat saya? Kalau belum khusyuk, masih berarti ada satu yang kurang. Saya sudah jauhkan diri dari yang sia-sia belum? Yang sia-sia maksudnya apa? Yang lagha, hal-hal yang tidak. Kalau dalam hadis katanya, min husnil islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Dari segi kebagusan, kebaikan Islam, keislaman seorang manusia adalah meninggalkan hal-hal yang tak ada kaitan dengan dirinya. Jadi di situ yang kita pahami adalah ketika ada hal-hal yang sia-sia, khususnya di sosial media, ya kan, yang paling sulit untuk kita tinggalkan. Scroll aja gitu. Kalau nggak tutup aja deh HP-nya dulu. Karena banyak sekali hal yang sia-sia yang tidak ada. Mala yakni. Tak ada kaitan pun dengan diri saya. Kalau saya baca tak ada manfaat. Kalau saya tak baca pun saya tak rugi. Kalau saya tak lihat, tak tengok video ke dan sebagainya. Kemudian ini nih sebenarnya kalau menurut Ustazah ini yang sulit nih untuk masa zaman sekarang. Kalau mau diberikan usul, macam mana Ustazah? Saya tetap suka menginstagram, saya tetap suka main TikTok, saya tetap suka. Masa saya tak bisa? Masa haram gitu? Enggak haram. Kita nggak bilang haram. Tapi yang haram itu ketika sudah Instagram scroll lah berjam-jam, sholatnya lupa. Atau sholatnya males, habis itu ngajinya nggak pernah lagi. Karena udah terdistract, udah eh, apa terkeliru prioritasnya dengan mana yang penting, mana yang sudah tak penting. Jadi kita lebih mengedepankan mana yang kita merasa sebagai hiburan. Harus udah merasa lebih penting untuk scroll, untuk buka HP dan sebagainya, untuk balas WhatsApp semua orang di dunia ini. Ketika di situ kita pahamilah ibadah saya semakin kurang. Kualitas bukan cuma kualitas, malah kuantitas dan sebagainya. Maka di sini kalau sudah mau ngasih usul, kalau pengen tetap scroll Instagram, satu, follow lah akun-akun yang bisa memberi manfaat. Kedua, eh, kalau Ustazah sih, saya suka bikin save scroll folder. Maksudnya apa? Yang kalian mau scrolling itu adalah posting-posting yang kalian save, mungkin dari doa-doa yang belum dihafal, ya kan? Karena di Instagram juga alhamdulillah lumayan banyak orang yang posting doa-doa gitu. Posting apa namanya tadzkirah, maksudnya peringatan-peringatan gitu. Kisah-kisah mungkin tentang sirah ataupun ulama ataupun ilmu-ilmu baru gitu yang maksudnya hari-hari tuh ada something yang kalian belajar yang baru. Nah, jadi kuranglah nih sia-sia nih, lago ini kurang gitu kan ya. Jadi itu adalah usaha kita untuk bertakwa dengan lebih baik. Kemudian menunaikan zakat. Oke, menunaikan zakat nih mungkin untuk orang yang belum berkeluarga ataupun belum independen tinggalnya di rumah sendiri, mungkin dia masih termasuk bawa tanggung jawab orang tua. Tapi ketika dia sudah bisa untuk bayar zakat sendiri, harus ingat ini adalah tanggung jawab dan juga rukun Islam. Oke. Ini juga nih penting, menjaga kemaluan ataupun kehormatan. Ini juga sulit karena wanita dia suka dilihat, cowok ataupun laki-laki dia suka melihat. Nah, jadi di sini menjaga kehormatan itu salah satu emang yang kita harus usahakan lah ya. Intinya dari segi mungkin pemakaian atau cara bicara dengan orang dengan yang ajnabi, yang lawan jenis. Dari segi mungkin bukan cuma kehormatan diri, tapi juga kehormatan ibu ayah, keluarga kita, dan sebagainya. Jangan sampai kita menjadi fitnah ataupun asbab fitnah kepada orang lain. Kemudian amanah dan janji. Nah, ini termasuk dalam salah satu daripada ciri-ciri orang munafik. Kemarin Al-Fakir ditanyakan, oh gimana saya mau tahu macam mana caranya biar saya tahu diri saya ini bukan orang yang munafik. Kalau dari segi hadis ada 4 ya yang harus kita take note. Yang pertama, jika kita bicara jangan sampai yang kita bicarakan itu bohong. Ketika ada orang bicara dan dia bohong, itu adalah orang yang munafik. Maka keterbalikan daripada orang yang menjaga amanah dan janji, yaitu ciri-ciri mukmin yang sejati. Ya,
Kemudian yang kedua, kalau saya diberikan amanah, saya pecah amanah, itu berarti saya munafik. Jauhlah saya daripada ciri-ciri orang mukmin. Yang ketiga, ketika saya berjanji, saya tidak mengikuti janji saya. Jadi mungkir janji ataupun kalau pecah amanah dan mungkir janji itu dua hal yang berbeda ya. Diberikan amanah maksudnya oh saya udah percaya sama dia, tiba-tiba dia makan amanah tersebut ataupun merusak kepercayaan tersebut. Dan yang terakhir ini yang paling penting akhwat, mohon fokus ketika saya berantem sama orang lain, bergaduh, saya bertelingkah, saya argument dengan orang lain, saya nak menang aja. Itu adalah salah satu daripada ciri-ciri orang munafik. Wal'iyadzubillah, semoga Allah jaga kita dan jauhkan kita daripada ciri-ciri orang munafik dan dekatkan kita kepada ciri-ciri orang mukmin. Ya, karena dalam Quran pun dia bilang orang yang beriman itu orang yang beruntung. Oke, dan terakhir adalah sholat secara konsisten. So, mulai dengan sholat, yaitu khusyuk, dan akhir pun dengan sholat. Tak, tak heran kalau orang yang dia sholat tak jaga, hidupnya banyak masalah. Jadi di situ mulai dengan sholat, di tengah-tengah ini adalah hal-hal yang harus kita jaga, maka ini adalah real mukmin. Ketika seorang itu dia mau melihat dirinya sudah masuk level real mukmin belum? Sholatnya ada khusyuk belum? Akhlaknya gimana? Ibadahnya hidup nggak? Atau ibadahnya kadang hidup kadang mati? Dan akhirnya jiwa yang bersih. Nah ini semua hal-hal yang harus diusahakan agar kita bisa menerima takdir Allah dengan ketenangan yang sepenuhnya. Oke. Nah, sekarang kita mau menjelaskan nih perbedaan antara orang yang mukmin dan juga orang yang muslim. Selama ini saya rasa bahwa alhamdulillah binikmatil Islam. Terima kasih ya Allah dan menjadikan saya orang yang Islam gitu kan, orang yang muslim. Rupanya tak cukup. Rupanya belum menjadi pengakhiran jalan. Muslim itu adalah permulaan. Makanya kita bilang apa yang membedakan orang muslim dan mukmin? Yang pertama, level muslim itu level yang asas, yang paling basic. Kemudian taatnya taat zahir, melakukan ritual, ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Mulai dengan syahadat tentunya. Kemudian kalau ada ujian, dia menerima. Kemudian kalau dengan Allah, dia tunduk, patuh, takut, akur dia. Kemudian ciri utama yaitu yang ada dalam rukun Islam. Makanya ada 5 aja rukun Islam. Karena lebih mudah sih mau diamalkan ketimbang kalau mau dibandingkan dengan orang mukmin. Kalau dia mukmin, dia harus lebih dalam. Hatinya harus lebih hidup. Khusyuk dia tuh di level mukmin, bukan di level muslim. Karena ini mungkin aja kita lihat orang sholat. Dia tuh muslim tahu, pergi masjid setiap minggu, setiap hari, mungkin dia sholat jamaah dan sebagainya. Tapi rupanya dia sholat tak khusyuk. Makanya kita bilang mukmin itu dia level dalam. Kemudian bukan cuma terima. Ada orang terima sambil mengeluh. Terima kok, aku kan terima nih ujian ini terima kok. Tapi sambil itu dia marah. Sambil itu dia mengeluh. Sambil itu dia macam itu kan. Tapi kalau orang mukmin dia tak buat hal-hal seperti itu. Karena apa? Dia yakin di sebalik setiap ujian ada hikmah. Ya udah ya Allah, walaupun saya sulit nih nerimanya ya Allah, tolonglah, bantulah saya ya Allah. Ya. Dan kemudian untuk orang mukmin dia tak cukup hanya tunduk aja. Tapi dia ada cinta sama Allah. Dan cintanya tuh membuat dia takut mengecewakan sayangnya Allah ke dia. Bukan takut dihukum, bukan. Ya. Kemudian dan akhirnya untuk seorang muslim kan zahir nih ada rukun-rukun Islam yang lain, tapi untuk seorang mukmin barulah tambahkan di situ ada khusyuk, ada takwa, ada tawakal dan amanah. Maka supaya saya bisa berdamai dengan takdir, supaya saya bisa tenang dengan segala yang sampai kepada jalan saya nih, saya paham bahwa menjadi seorang muslim itu baru permulaan aja. Permulaan yang perlu dipertahankan. Karena wal'iyazubillah kita nggak tahu akhirnya kita tetap menjadi muslim atau tidak. Ya, karena kan syahadah di awal, syahadah di akhir. So you start here, you mulai. Permulaan kita tuh di sini. Tapi pengakhiran kita dan perjalanan yang harus kita sentiasa hari-hari pertahankan adalah ini nih, mukmin. When you are a mukmin, you have to trust your journey. Percayalah bahwa jalan kamu tuh tidak sendiri. You are with Allah. Kamu bersama dengan Tuhan, dengan Pencipta. Oke? Oke, akhwat, ini adalah slide terakhir. Insya Allah sebelum kita sampai kepada question and answer, sesi soal jawab kita. Jadi akhwat mohon difokuskan karena ini bukan hal yang sering kalian pelajari, tapi ini penting sekali. Karena kan kita belajar hari ini tentang takdir nih. Jadi takdir yang perlu kita pahami adalah dua jenis. Ada dua jenis takdir yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah takdir mubram. Yang kedua adalah takdir mu'allak. Nih, dua jenis takdir.
Kalau selama ini kita sering menyalahkan takdir, kenapalah takdir ini susah sangat saya nak lewati. Kenapalah takdir ini buat saya rasa macam lemah lagi, misalkan. Oke. Di sini kita harus bisa membedakan. Hari ini kita belajar. Alhamdulillah, Allah berikan kita ilmu yang mana mengajarkan bahwa kalau takdir mubram itu dia tidak bisa berubah. Memang macam itu aja lah. Macam itu aja kita punya takdir. Pasti dia tak akan berubah. Dan tak bisa kita nak lari daripadanya. Hanya Allah sajalah yang tahu bahwa dan Allah yang kontrol gitu intinya. Maka di situ kita tahu contoh-contoh adalah kelahiran dan kematian, ajal gitu kan. Di mana, kapan itu berlaku. Itu sudah maktub, sudah tertulis dari Allah SWT. Siapa ibu ayah kita? Itu sudah maktub. Tak boleh kita tanya lagi, ya Allah, kenapa lah ibu ayah saya yang ini? Kenapa ibu ayah saya nggak orang yang bilioner aja, orang bilioner biar saya itu hidupnya mudah gitu. Tapi kita udah lihat banyak orang yang kaya raya, tapi pengakhiran hidupnya dalam sengsara. Maka kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Walaupun kita seringkali ditipu dengan realitas yang ya kelihatannya dia kaya, jadi bisa kemana-mana, asik. Nggak seperti saya yang hidupnya dengan keadaan kemiskinan. Tidur aja nggak bisa dengan nyenyak karena nanti mungkin atapnya bocor atau segala. Dan mungkin ada banyak lah ujian-ujian pastinya untuk orang yang mungkin lahir dalam keadaan miskin ya. Tapi ingat ya, orang yang miskin itu orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Especially khususnya ketika dia paham bahwa kemiskinannya itu adalah cara untuk menghindari hisab yang lebih menakutkan. Karena semakin banyak kita punya, ya, semakin banyak kita punya harta-harta yang sementara di dunia ini, semakin dalam dan juga sulit hisab yang harus kita jawab sama Allah. Hisab itu kan perhitungan. Kalau kita cuma punya 5, hitungnya kan mudah. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita punya 5.000, 1, 2, 3, 4. Lama lah ngitungnya. Mana lagi yang kamu lakuin dengan nomor 1 apa? Yang kamu lakuin dengan kesehatan gimana? Yang kamu lakuin dengan 40.000 miliar rupiah misalkan. Apa yang kamu buat dengan hal-hal yang Allah tidak berikan? Tapi kalau nggak punya, ya udah, tinggal kita bilang ya Allah saya ridho kok Allah nggak berikan kepada saya hal itu. Saya terima. Dan saya percaya ada yang lebih baik di sebalik itu. Oke, so ini adalah hal-hal yang tak bisa kita ubah. Dan ini adalah untuk apa hikmahnya? Ada takdir mubram ini untuk apa? Apa sih hikmahnya? Agar kita tuh sadar, Allah yang paling berkuasa pada diri kita tuh ya Allah, bukan diri kita. Mau kita mau gimana pun, takdir itu tidak bisa kita ubah. Oke, dan jangan sampai kita sombong. Toh juga kita lihat banyak orang di hidup ini yang ketika dia diberikan banyak hal-hal yang kayaknya asik gitu kan, sombong dia. Sama seperti yang dibilang sama Ustazah Syarifah tadi, manusia itu 3. Ketika diuji, dia ngeluh. Ketika diberi, dia sombong. Dia kikir, dia merasa selfish. Ketika dia masal syarru jazu'a idza masal khair manu'a. Dan intinya tuh tak pernah betul. Manusia tuh pasti aja ada something wrong, gitu kan? Dan harus kita ingat, in the end bukan kuasa saya. Saya tak boleh ubah ini. Yang bisa saya ubah adalah reaksi saya terhadap ujian tersebut. Oke? Dan ini kita sudah mendapatkan juga dalil tambahan surah Toha yang setelah tadi katanya Wakul Rabbi Zidni Ilman dari surah Toha juga di sini katanya Allah tuh tahu yang di depan mereka, di belakang mereka. Yang kita tahu mungkin cuma 1, yang udah Allah tahu 10.000 di depan, di belakang, di pinggir, di kanan, di kiri. Makanya kita minta ya Allah lindungi, ya. Kemudian, dan takdir mu'allak adalah takdir yang bergantung kepada doa, usaha, pilihan. Nah ini takdir yang bisa diubah nih yang sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kita ridho. Yang sebelah kanan harus kita usahakan. Oke, contoh-contohnya gimana Ustazah? Contoh-contohnya adalah rezeki. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan. Ya kan? Ada dalam surah Ibrahim. Katanya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan rezeki kamu. Lah pantaslah selama ini rezeki saya tak bertambah karena saya kurang syukurnya. Gitu. Kemudian umur. Tadi katanya Ustazah kapan saya meninggal nggak bisa diubah. Betul. Tapi ada hadits sahih yang mengatakan kalau kamu silaturahim, umur kamu bisa dipanjangkan. Lah gimana Ustazah, kan beda nih. Iya, tapi ini tidak diambil secara literal ya. Maksudnya karena kita bersilaturahmi, kita lebih diingat oleh orang-orang di sekeliling, ahli keluarga kita bisa menyebutkan hal-hal yang baik, bisa mendoakan, bisa melakukan amal dan jariah. Itulah di situ kepanjangan umur. Harus bisa dipahami ya. Beda di antara orang yang dia merasakan kalau umur berarti saya saat bersilaturahim dengan banyak, saya bisa hidup sampai umur 100 tahun. Enggak, maksudnya umur di sini umur bukan umur literal.
umur yang ma'nawiyah. Maksudnya umur kita menjadi lebih panjang, menjadi lebih meaningful karena silaturahmi kita bagus dengan orang. Orang akan ingat, ah iya si Fulan itu orangnya dia suka silaturahmi, suka bantu-bantu yang lain dan sebagainya. Kemudian nasib bangsa. Nasib bangsa ini adalah usaha. Kan kalau katanya dalam surah Ar-Ra'd, Allah tidak akan merubah kaum kecuali kaum itu harus merubah terlebih dahulu. Nah, usahalah sama yang kayak tadi, ya kan? Ilmu, takwa, tawakal. Nah, itu dia punya kunci dia. Kemudian fungsinya ataupun kenapa ada takdir muallak ini? Karena muallak ini bermaksud apa? Tergantung nih. Allaka yu'alliku bermaksud tergantung. Maka kita bilang takdir yang bergantung, oke? Ada tanggung jawab dong. Kenapa kamu lakuin hal-hal ini? Kalau tak ada takdir muallak, kita akan menyalahkan semua pada Allah. Oh, Allah kan udah nulis kayak gitu. Orang saya mau lakuin apapun tak akan berubah gitu. Nah, tapi makanya ada dua jenis takdir yang berbeda. Oke? Dan ini dalam surah Ar-Ra'd yang kita udah quote di atas ini katanya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali ataupun hingga mereka berubah apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Gitu ya, akhwat ya. Jadi, di sini hikmah yang bisa kita dapatkan adalah takdir mubram mengajak kita untuk berserah. Nah, jadi kita harus terima. Tapi takdir mu'allak itu mengajak kita untuk berusaha. Tapi kedua-duanya indah karena dia membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak mau, itu membawa kita pulang kepada Allah. Oke? Ala kulli halin, itu adalah slide terakhir untuk kita punya webinar malam ini. Semoga akhwat bisa paham dengan jelas. Sekarang insya Allah kita akan sampai kepada poin ataupun yang terakhir yaitu question and answer session. Yang kalau akhwat semua ada pertanyaan bisa ditaruhkan di di chat box, oke? Kalau ada yang antum pengen bertanya, nanti insya Allah admin akan jawab. Kita akan berikan break sebentar ya di antara sekarang dan juga waktu Q&A untuk akhwat bisa menuliskan pertanyaan. Kalau tak semua kita bisa jawab pada malam ini, insya Allah kita akan coba memberikan jawaban nanti di dalam model PDF atau mungkin dalam segi voice note, insya Allah bisa kita berikan dalam 2 ke 3 menit ya. Admin, Al-Fagirah serahkan dulu kepada admin sebelum kita poin kepada Q&A. Silahkan. Oh, Tigamar. Baik, Ustazah. Sambil menunggu Halo, Q&A. dengar nggak suaranya? Iya, terdengar Ustazah. Baik. Atau Nah, Ukti Nur? Ya, ada suara nggak, Gamar? ini dulu. Oke, ada pertanyaan nih, udah dikumpul nih. Kalau tak, kita langsung kepada jawaban aja kali ya. Kayaknya udah banyak nih pertanyaan. Oke, tak apalah, kita tak nak membuang masa. Dekat Malaysia pun dah lambat dah. So, kita nak try untuk proceed kepada jawaban. Oke, bismillah, kita akan jawab dulu. Soalan pertama dekat sini katanya, Ustazah, apakah kita bisa memilih manusia akan ada pertanyaan di akhirat? Oh, sekejap. So, kurang faham pertanyaan nih. Maksudnya apa nih? Adakah, kalau yang Ustazah paham, adakah manusia itu nanti bertanggung jawab atas takdir dan pilihannya? Betul kah? Ini pertanyaannya. Nanti kalau salah paham tolong dibetulkan ya. Oke, so jawab dulu pertanyaan ini. Ini simple aja insya Allah. Dalam surah Al-Kahfi, ya katanya kebenaran itu datang daripada Allah SWT. Maka siapa yang ingin beriman, dia beriman. Siapa yang pengen kafir, dia kafir. Ini dalam surah Al-Kahfi. Jadi apa yang kita bisa pilih sebagai manusia yang akan ditanya di akhirat adalah pertama, pilihan kita untuk beriman ataupun kafir kepada Allah SWT. Jadi kita akan bertanya, kamu kenal nggak sama Tuhan kamu? Apa yang kamu sembah selama kamu hidup? Karena the truth, kebenaran itu tidak lain tidak bukan di pilihan kita tangan itu. Pilihan di tangan kita pilihan itu untuk beriman ataupun untuk kafir. Itu yang pertama. Seterusnya pilihan untuk taat ataupun durhaka dalam Quran surah Fussilat. Oke, Sudah akan kirimkan ya dekat dalam chat box juga jawaban untuk ayat-ayat Quran yang sudah sebutkan nih biar akhwat semua bisa refer, bisa rujuk ya. Yang pertama tadi kita bilang pilihan untuk beriman ke pilihan untuk kafir. Kemudian yang kedua pilihan untuk taat ke pilihan untuk durhaka. Nanti ditanyakan kepada kita, kamu jaga sholat atau tidak? Gitu ya. Kamu apa yang larangan yang Allah berikan kepada kamu, kamu durhakai atau kamu jaga gitu. Nah, intinya. Kemudian apa yang kamu sebutkan dalam selama kamu hidup, sikap kamu gimana, akhlak kamu gimana. Nah, itu dalam surah Qaf juga disebutkan. Nah, kemudian akhirnya
pilihan mengisi waktu hidup dan juga menguruskan rezeki dan juga amanah. Nah, ini semua adalah hal-hal yang manusia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Tidak akan ada bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat. Ada hadis riwayat Tirmizi, katanya sebelum ditanyakan mengenai 4 perkara. Hidup kamu digunakan untuk apa? Ilmu yang kamu pelajari digunakan untuk apa? Diamalkan tak? Kemudian masa mudamu dihabiskan untuk apa? Nah, ini 3 perkara ini adalah hal-hal yang ditanyakan kepada seorang hamba ketika dia di depan hadrat Allah SWT di hari kiamat. Nah, tidak akan bergeser, maksudnya tidak akan bergerak lah intinya. Bergeser, kalau Ustazah bilangnya bergeser, maksudnya tak akan bergerak daripada tempatnya. Ini adalah hal-hal yang akan ditanyakan sama Allah SWT, sama orang yang di hari kiamat nanti. Kalau Ustazah paham ya, kalau Ustazah paham pertanyaan ini, katanya bisa nggak Ustazah nanti dipertanyakan pada di hari kiamat gitu. Macam mana, apa yang akan dipertanyakan. Jadi ini adalah jawaban-jawaban yang Ustazah bisa share lah insya Allah. Oke, pertanyaan seterusnya. Oke, katanya Ustazah, kalau kita terus-terusan merasa disgruntled, I think macam rasa tak tenang ya, with what is written, apa yang telah dituliskan. Dan ketika sedar, kita langsung istighfar ataupun taubat. Habis itu tak redha lagi. Ini Allah terima ke tak terima istighfar saya? Susah sangat untuk saya beristiqomah dengan ilmu dan juga takwa. Oke, untuk ukhti yang bertanya, ukhti Intan ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini soalan yang susah untuk ditanyakan. Sebab banyak sekali orang yang tak susah untuk dia jujur. Saya naik dan turun, naik dan turun. Tak, Allah tidak menolak istighfarmu hanya karena kamu menurutmu lah ya, menurut kita rasa macam dah gagal lagi gitu. Tapi Allah hanya melihat keikhlasan hati setiap kali kamu balik kepada Allah lagi. Ya, dalam surah Al-Baqarah katanya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang kembali. Orang-orang yang menyucikan diri. Jadi subhanallah, di situ akhwat semua, kita pahami bahwa Allah itu cinta kepada orang yang bertaubat. Jadi janganlah kita cakap, oh kalau saya lepas tu apa nama Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau lepas tu saya fail lagi, gagal lagi, gimana Ustaz? Allah tak terima kah istighfar saya? Berarti kita suuzon lah sama Allah, ya kan? Berarti kita bersangka buruk dengan Allah. Kalau saya tak redha tuh, mungkin dia boleh datang daripada emosi yang belum stabil. Apalagi kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang macam tersakiti lah intinya. Sakitnya hati, saya dikecewakan lagi sama manusia. Ataupun ilmu yang belum benar-benar kita tak amalkan ilmu tuh. Ataupun nafsu yang belum saya tunduk. Allah itu tidak mengazab seorang mukmin. Tolong pahami ya ini, tolong pahami. Allah itu tak akan mengazab seorang mukmin atas lintasan hatinya. Sebab tuh, kalau kita berniat untuk buat hal yang baik, kita akan dapat pahala langsung. Tapi kalau kita berniat untuk buat hal yang buruk, itu kita tak langsung diazab sama Allah. Sebab apa? Itu baru lintasan hati. Kecuali kalau kita betul-betul ikut niat yang jahat tuh, baru kita buat, barulah kita akan dapat dosa. Maka walaupun kamu tak redha, tapi kalau kamu lawanlah perasaan tak redha nih. Lepas tu istighfar lagi, lepas tu usaha lagi. Itu adalah apa? Tanda-tanda hati yang hidup. Itu aja. Oke. Kenapa susah untuk nak istiqomah dalam jalan ilmu dan takwa? Normal je, akhwat. Karena dalam hadis sahabat pun bilang, Sayyidina Hamzah lah, katanya kepada Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat Muslim, katanya, "Oh, Sayyidina Abu Bakar, kami ya ketika sama Nabi ya, iman kami tuh kuat. Tapi kami tuh balik kepada ahli keluarga, kami rasa lain." Ini adalah kata sahabat. Kalian bukan sahabat loh. Tapi kalian merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan dengan sahabat. Karena depan Nabi, contohnya dalam majlis taklim, rasa macam, wah, bagus, saya boleh amal, saya rasa kuat iman saya. Balik, tutup majlis taklim, tutup Zoom, lemah balik. Karena ilmu dan takwa itu bukan hal yang statik, bukan hal yang konsisten. Itu kayak air, kadang sedikit, kadang banyak, kadang bergerak ke sana ke sini. Dan setiap hari harus diisi. Itu harus diingat. Iman tuh harus diisi macam air. Karena air can evaporate, betul tak? Air boleh tiba-tiba dia condensation, evaporation. Macam kita tahu lah, air tuh sentiasa bergerak. Macam mana saya nak isi iman saya? Harus dengan Quran. Harus dengan zikir. Harus dengan sujud yang kita panjangkan dan juga kita temani diri kita dengan teman-teman yang baik. Kok temani? Kita kita Allah Ahmad. Kita
Kelilingi. Make sure you are surrounded by good people yang sentiasa mengingatkan kita. Karena memang diri kita akan sentiasa lupa. Dan ingat ya, Allah tuh tak suruh kita jadi orang yang sempurna, tak. Tapi Allah sangat suka kalau kita sentiasa balik kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Jadi kalau setiap kali lepasnya tak ikhlas, tak ridha, mungkin rasa macam tengah, ya Allah, astagfirullah. Aku tahu kau maha baik ya Allah. Maka itulah takwa. Itulah ilmu yang hidup dan itu adalah mukmin yang hatinya sedang dalam usaha yang berterusan. Oke? Ukhti Intan, I hope I answered your question. Oke. Kemudian, mari kita pilih lagi. Katanya, Ustazah, bagaimana cara untuk mengobati hati yang terkadang suka ingat kesedihan yang lalu? Oke. Ini Ustazah kasih nasihat daripada Sayyidina Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, kesedihan di masa lalu itu tak boleh dihilangkan macam tu je. Apa yang boleh kita lakukan kalau kita punya kesedihan masa lalu? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah untuk menyebutkan perkataan qaddarullaha ma syaa wa ma fa'ala. Apa maksudnya? Kalau kesakitan di zaman lalu tuh kita tak boleh terus hilang. Kita bukan kita cakap grieving over it. Kita macam apa ya? Apa ya nak cakap? Kita macam menangisi hal yang sudah berlalu. Yang pertama, ya udah kita harus ridha. Sebutkan qaddarullaha ma syaa wa ma fa'ala. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad, kata Imam Ibnu Qayyim, kamu harus bersyukur. Kamu masih diuji sama Allah. Ya Allah, saya masih disayang sama Allah. Makanya saya diuji. Yang kayak saya sebutkan tadi. Iman dengan qada dan qadar. Saya beriman. Saya bertahan dalam perasaan saya ini bertuhan. Saya punya Tuhan. Maka saya harus bertahan gitu. Dan ridha, terima. Yang Allah sudah tetapkan tuh, walaupun saya sedih, saya harus mengaku luka itu pernah ada. Dalam surah Ar-Ra'd katanya apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kamu mengingat Allah, kamu jadi tenang. Kemudian kamu latih dong hati kamu. Lihat hikmah. Jangan melihat kejadian. Jangan melihat, ini tuh ujian untuk saya. Bukan cuma melihat itu musibah luka. Enggak. Lihat itu pelajaran. Karena dalam surah Al-Baqarah katanya apa? Kamu bisa benci kok satu tuh berlaku. Tapi itu baik bagi kamu. Apa yang Allah nak ajarkan pada saya? Sampai saya tuh bisa sedih di masa lalu. Nah, itu tanya diri kamu. Jadi sekarang rutinkan curhat dengan Allah. Ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Doa, banyak-banyak kan baca doa itu. Dari hadis riwayat Ibnu Majah atau Abu Daud rasanya. Jadi kata doa Nabi Muhammad SAW ajarkan, minta ya Allah jauhkan daripada kesedihan yang menyesakkan hati. Tolong baca doa itu. Boleh Google aja, pasti jumpa punya, insya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan itu, ya. 3 obat hati. Yang pertama baca Quran, tadaburi, pahami. Ya, kedua adalah jaga sholat tahajud. Nah, ini sulit nih. Tapi ya udah kalau mau tenang, tahajud jangan tinggal. Dan akhirnya duduklah bersama orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh ini adalah orang-orang yang berjaya. Siapa yang duduk dengan orang yang berjaya, masa dia pun tak berjaya. Man yajalisil apa yang kalau bahasa Arabnya, siapa yang duduk dengan orang yang berjaya, tak mungkin dia tak berjaya. Maka duduklah dengan orang-orang yang soleh. Gitu ya. Oke, sadaqallahul azim. Oke, kemudian banyak nih pertanyaan. Ustazah minta tolong boleh stop dulu tanya kirim pertanyaan karena kita pengen usaha untuk menjawabkan semuanya, tapi kalau takutnya nanti udah kemalaman nanti. Oke, bismillah kita coba untuk jawab seterusnya. Katanya Ustazah, jazakumullah atas waalaikumsalam. Sayyidina Umar katanya ada ubah takdir ke takdir yang lain. Oke. Macam mana nak tahu apabila waktu kita mengambil keputusan tentang mengubah takdir ke takdir yang lain, misalkan tentang tukar tempat belajar, kerja, pemilihan guru, cerai, kawin. Oke, faham? Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kisah Sayyidina Umar dan takdir ya. Kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Ubaidah kalau nggak salah. Ketika dia mau masuk wilayah, beliau mau masuk ke wilayah Syam. Pas itu ada wabak taun. Sayyidina Umar tak masuk ke dalam wilayah Syam karena ada wabak itu berlaku. Kemudian ditanyakan para sahabat, katanya, wahai Umar, engkau lari dari takdir Allah, gitu kan? Em, Katanya Sayyidina Umar, aku lari dari takdir Allah kepada takdir yang lain. Nah, jadi bukanlah aku lari daripada takdir nih, tapi aku mau menghindari. Maksudnya apa? Sayyidina Umar dekat situ bukanlah menolak takdir, tapi memilih pilihan yang diizinkan oleh syarak dan lebih baik pada pandangannya. Ya istikharah.
Yang pertama, Allah berikan kepada kita akal. Manusia punya akal, punya syariat, punya pilihan, ya kan? Makanya tadi kita sudah bagi dah formula dalam slide tadi. Ilmu tambah takwa tambah tawakal. Nilai keadaan kita gimana? Yang pertama, tanyain dulu, keputusan ini mendekatkan aku pada Allah ke menjauhkan? Yang kedua, istikharah udah buat belum? Banyak manusia dia bilang, oh Ustazah, saya belum buat nih, saya belum selesai, tak dapat ini. Istikharah tak buat-buat, karena takut. Tak tahulah kenapa. Musyawarah belum buat. Musyawarah maksudnya apa? Dapatkan pandangan daripada orang yang uh, kenal sama kita, paham sama situasi, paham sama agama, itu yang penting, ya. Kemudian kadang kita udah rasa ringan habis istikharah, tapi Allah akan tunjukkan jalan melalui perubahan suasana atau mungkin hikmah dari orang lain, nasihat atau dorongan hati, semua dimudahkan. Jadi ada dua, musyawarah dan juga istikharah. Dua tuh penting. Dan yang akhirnya engkau tak harus takut untuk mengubah jalanmu. Kalau yang engkau cari adalah ridha Tuhanmu, gitu ya. Yang sudah harus ingatkan kembali, yang kita cari adalah ridha Tuhan, maka harus ada step by step. Sekarang ini lari dari ujian ke ataupun aku bergerak demi kemaslahatan. Yang mana? Harus tanya. Saya mau pindah kerja atau mau apa, mau lebih berkembang atau mau lebih dekat dengan keluarga ataupun cari suasana yang lebih penuh dengan barokah. Ya udah itu ikhtiar syar'i, itu ikhtiar yang dibenarkan oleh agama. Tapi kalau misalkan mau cerai, saya mau cerai Ustazah karena saya egois, karena saya merasa kecewa, saya merasa nggak dihargai atau pengaruh luaran ngeliat artis sana cerai, artis sini cerai. Oke lah bolehlah kok godaan nafsu. Itu bukan perubahan takdir yang Allah ridhoi, gitu ya. Jadi untuk kita merubah waktu yang merubah takdir ke takdir yang lain itu harus pakai 3 step. Yang pertama adalah tanya, ini keputusan ini biar mendekatkan diri pada Allah ataupun ikut nafsu. Yang kedua istikharah, yang ketiga musyawarah. Ya, cari ridha Allah dalam setiap perkara yang kita lakukan. Allah Ta'ala alam bisawab. Oke, next question. Adakah doa dari non-muslim bisa berubah untuk kita? Maksudnya apa? Bisa mengubah takdir untuk kita? Ini tolong dijelaskan ya. Ukti Gamar, pertanyaannya ini kurang jelas. Kira belum bisa jawab nih. Next one. eh Ustazah, bagaimana cara untuk menguatkan? Is this the question? Oh, macam mana nak jadi orang yang lebih tenang dan berakhlak mulia? Belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, itu aja. Belajar sirah Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW orang yang paling tenang, orang yang paling berakhlak mulia. Tak jauh-jauh, jangan cari role model yang salah, ya. Hmm. Oke, sekejap. eh Pertanyaan seterusnya. Bagaimana cara menguatkan diri tentang ketidakpastian takdir dan utamanya sudah terkait jodoh dan rezeki? Karena berdoa sudah, berusaha sudah, beramal sudah, hilal jodoh belum, nampak dan rezeki yang belum sesuai dengan yang dicita-citakan. Oke, faham. Banyak sangat orang yang di akhir zaman ni, wah problem dengan jodoh lah nombor satu. Susah nak cari jodoh. Sebab apa? Tak tahu. Tak tahulah kenapa. Mungkin orang yang diinginkan tak sejumpa-jumpa, ya kan? Harus kita paham satu ya. Kalau kita belum pasti dengan takdir kita, itu adalah ladang pahala kamu yang paling tinggi. Karena apa? Belum menampak hasil itu bukan berarti Allah diam. Kamu udah usaha kan? Allah mungkin sedang membersihkan niat kita. Allah mungkin sedang menjauhkan sesuatu menjauhkan kita daripada hal yang merugikan kita. Allah mungkin menuliskan sesuatu yang lebih baik daripada hal yang kita inginkan. Nah, kita ingat lagi surah Al-Baqarah. Bisa jadi kamu tak suka sesuatu, tapi itu baik. Bisa jadi kamu suka, tapi itu buruk. Jadi jodoh dan rezeki bukan tujuan kita. Itu jalan untuk kita. Ada dalam surah At-Talaq katanya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Ayat 1000 dinar, hafal kan? "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Allah itu adalah cukup untuk dirinya dan Allah akan bagi jalan keluar. Maka rezeki yang akan dia dapat adalah daripada arah yang tak disangka-sangka. Baca, hafalkan ayat 1000 dinar itu baca dan ingat jodoh dan rezeki saya bukan tujuan, itu jalan untuk saya mencapai ridha. Dan Allah bukanlah belum memberikan, tapi sedang dipersiapkan, ya kan? Syukuri dulu apa yang kita punya sekarang. Udah ridho belum apa yang udah kita punya? Sudah cukup syukur kita kepada apa yang sudah kita punya? Kalau sudah, baru insya Allah nanti Allah mudahkan. Sebab ya kadang-kadang akhwat, hal itu kita nak sangat, tapi tak dapat-dapat. Tiba-tiba ketika kita sudah tak nak dengan hal tersebut, barulah Allah berikan. Wah, situ baru kita paham bahwa dunia ini memanglah tempat ujian yang paling hebat. Ya. Maka kalau sudah bisa sarankan, tiap pagi bisa doa sama Allah, tahajud ya, bilang ya Allah saya ridha dengan keputusanmu. Saya sabar dengan waktumu ya Allah. Karena engkau lebih tahu. Fala takilni ila nafsi tarfat aini. Doa itu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Itu doa jangan tinggal. Kemudian
harus bersyukur tiap hari tuh, ingatkan diri sendiri. Hidupku bukan kosong karena belum jodoh belum tiba, oh tiba-tiba rasa hidup udah kosong. No. Hidup saya masih banyak hal yang Allah dah beri hari ini dengan rezeki. Oke, setiap kali saya penat menunggu, tolong orang lain. Sedekah ke, tolong ibu ayah kita ke, tolong kawan kita. Kadang-kadang Allah tuh beri jalan lewat ketika kita bantu orang lain. Nah, doa orang lain terkabul, kita punya hajat pun termakbul. Nah, dan jangan ukur waktu doa kita. Kadang Allah menunda jawaban kita tuh, jangan bilang, saya udah 10 tahun lah berdoa doa yang sama, tak dikabulkan, gitu. Kadang kita berhitung-hitung sama Allah. Padahal Allah tak berhitung-hitung dengan kita, ya. Ingat yang diuji menunggu bukan cuma kita. Nah, tapi gimana kita punya attitude ketika menunggu sambil sabar ataupun dengan mengeluh gitu ya. Oke. Allah taala alam bisawab. Oke. Oke, bismillah. Oke. Saya nak jawab yang ni. Kita Ustaz pilih dulu ya. Mungkin ada yang personal, nanti Ustaz bisa jawab personal sebab ada yang hantar direct pada Ustaz. Mungkin ini pertanyaan yang personal. Sekejap. Banyak yang tanya pasal apa namanya, jodoh, pasal bercerai, pasal okay, tak apa. Nanti kan akhwat, I think we have 5 more minutes. I think I'm going to choose one more question. Minta tolong untuk jawab satu lagi pertanyaan. Nanti lepas tu apa nama ni, yang lain insyaAllah sudah jawab ni ya, melalui admin ya. Nanti minta jawapan pada admin yang belum dapat jawapan. Okay. Okay, saya akan jawab soalan yang terakhir. Yang ini adalah tentang poligami. Okey. Katanya suami tak tunaikan nafkah, kemudian dibohongi sama suami, adakah saya bersabar ataupun boleh saya tuntut cerai? Karena jodoh takdir muallak, tergantung usaha kita. Okey, betul. Okey. Ukhti yang sedang diuji dalam fitnah rumah tangga yang sangat berat, Ustazah faham. Dan Allah tahu kita punya kesakitan macam mana. Dan jujur ya, banyak sekali akhwat setelah Ustazah menikah tuh semakin banyak orang yang datang curhat tentang rumah tangga mereka. Yang awalnya kita melihat, baik-baik je. Tapi rupanya banyak sekali ujian di balik yang kita lihat baik-baik saja itu. Dan kamu bukan wanita lemah. Tolong ingat bahwa kamu wanita yang sedang diuji di antara kejujuran, kesetiaan, lepas tuh hak yang diabaikan. Dan to be honest ya, banyak sekali yang Ustazah kaget karena mungkin orang itu tak mau diceraikan, tapi hak-haknya semua udah diabaikan. Dan itu adalah ujian yang Allah berikan kepada seorang wanita yang subhanallah kita lihat. Nah, di situ ya, betul yang Ukhti katakan, jodoh adalah takdir yang tergantung pada ikhtiar, pilihan, ya kan? Akad nikah gitu. Ketika ada penipuan dalam akad, ya, kezaliman setelah pernikahan dan suami pun tidak berlaku adil dalam poligami, ada dalil yang harus kita bisa jadikan sebagai sandaran, yaitu surah An-Nisa ayat ke-129. Katanya apa? Surah An-Nisa katanya jangan kamu apa namanya, jangan kamu cenderung kepada salah seorang istri secara berlebihan sehingga kamu tinggalkan yang lain dalam tergantung. Ini kiranya dalam poligami lah. Ini ada dalil. Jadi berdasarkan dalil ini ada hak yang Islam berikan kepada istri untuk menuntut fasakh, yaitu pembubaran perkawinan, ataupun nak cerai secara baik yaitu hulu. Nanti boleh kembalikan mahar kawin lah. Dan juga situ ada dua cara keluar oleh istri. Yang diberikan oleh Islam kepada istri. Karena yang kita paham, Islam itu membolehkan poligami. Tapi ada syarat yang berat. Syaratnya apa? Harus adil dari segi giliran, nafkah, tempat tinggal, emotions, perasaan. Tapi kalau suami gagal melaksanakan hal-hal ini, dan istri tadi hidup dalam tekanan mental, tekanan fisikal, terabaikan hak-haknya, sabar itu mulia, tapi menuntut keadilan pun mulia juga. Apalagi ketika itu menjaga marwah kamu, menjaga emosi kamu, akal kamu, dan jiwa kamu. Karena Ustazah tahu ketika seorang wanita dia dalam situasi pernikahan ataupun rumah tangga yang macam porak-peranda lah, susah, ibadah akan tergugat, betul. Dan ketika suami itu menipu dalam awal perkahwinan, kamu tak diberitahu langsung ya, kalau kamu jadi istri ketiga, itu adalah unsur penipuan dalam akad, gurur, ya. Maka ulama menyatakan boleh dijadikan alasan kukuh untuk pembatalan pernikahan. Karena akad yang jujur dituntut dalam Islam. Dan itu menyebabkan mudarat. Ustazah tak akan cakaplah dengan akhwat sabar je. Karena kamu ni yang disuruh oleh syarak bukan sabar. Sabar menunggu dizalimi itu tak. Tapi sabar yang membawa kepada ridha dan harga diri sebagai wanita mukmin. Jadi pertimbangannya gini.
Kalau suami saya bersedia berubah dan berlaku adil, maka harus kita berikan peluang kepada suami dengan ultimatum, yaitu syarat yang jelas, tempo yang tertentu. Tapi kalau suami tetap tak adil, menipu, meremehkan saya sebagai istri, bisa kita tuntut cerai dan fasah secara syar'i. Dalam surah At-Talaq katanya apa? Allah bilang sama para suami nih, tahan mereka dengan cara yang baik kalau betul-betul tak nak lepaskan. Tapi kalau nak ceraikan, ceraikan dengan cara yang baik. Dalam surah At-Talaq, dah bagi tahu. Okey? Langkah-langkah yang Ustazah minta boleh share kepada ukhti. Yang pertama adalah istikharah. Macam Ustazah cakap pada ukhti yang tadi juga, istikharah, musyawarah. Boleh nak musyawarah dengan ustazah ke, dengan ustaz ke, dengan kaunselor perkahwinan ke, ataupun ahli keluarga yang boleh memberi nasihat dengan baik. Dokumentasikan apa bukti yang kezaliman ataupun mungkin nafkah yang tak diberikan, pengabaian giliran. Itu kena ada dokumentasi, kena ada sebab. Kena ada pembuktian. Tak boleh kita cakap je kan. Kena ada bukti. Pergi ke mahkamah syariah, minta nasihat macam mana saya nak mohon fasah ataupun cerai dengan baik. Kemudian tolong lindungi dirimu secara emosi dan mental. Karena setiap wanita tuh kalau dia menuntut pembelaan, kamu tak berdosa, kamu tak egois. Ya, karena kamu mau menjaga marwah dan ketenanganmu je. Tapi minta tolong untuk paham step-step yang tadi. Jangan tiba-tiba karena kita emosi, padahal suami itu ada je kebaikannya. Tapi karena kita sudah terlalu sakit, jadi kita tak nampak dah kebaikan suami. Bahaya juga. Jadi kena jadi orang yang tahu bersyukur dan tahu limit. Ketika saya sudah diremehkan, Islam tak suruh saya mempertahankan sabar dalam dizalimi. Tidaklah macam tu. Okey? Oke, akhwat, mohon maaf untuk akhwat yang lain yang mungkin belum terjawab pertanyaannya. Ustazah mohon maaf harus berhenti di sini dulu. Insya Allah pertanyaannya yang lain nih, admin boleh tolong dokumentasikan. Nanti kita akan jawab secara dalam grup lah, dalam grup rumah ngaji kita. Nanti mohon nantikan jawabannya ya. Kalau boleh sampai situ, mungkin kita boleh tutup dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Doa maulid. Mohon di share screen ya, Uti Suasra. Jangan khawatir, nanti jawaban-jawaban yang lain, pertanyaan-pertanyaan yang lain nih, jangan risau, nanti insya Allah Ustazah akan reply. Okay? Don't worry about it, insya Allah ta'ala. Okay, Ukhti Suasra boleh tolong share screen dulu, doa lepas maulid. Akhwat, walaupun ada soalan yang belum terjawab, mohon difokuskan kepada doa. Ini adalah waktu kita berdoa sama Allah SWT. Kita punya usaha untuk menuntut ilmu pada malam ini, sudah kita maksimalkan. Waktu pun sudah melarut malam, sudah tak nak ambil waktu yang lama. Tapi kita minta, mungkin bukan dengan jawaban yang Ustazah berikan. Kita punya pertanyaan, kita punya masalah dapat dapat menjumpa solusi, tapi melalui doa yang ikhlas kepada Allah SWT. Kan kita bilang doa boleh merubah takdir. Maka apapun ujian yang kalian sedang hadapi sekarang, niatkan. Sambil kita baca doa, ya Allah kami memanjatkan doa kepadamu, hati kami ikhlas dan ridha ya Allah. Ya Allah kami dalam keadaan yang sedih, tapi kami masih beriman, kami masih menjadikanmu sebagai sandaran, bukan makhluk yang lain. Ya Allah kami ridha, kami terima, tapi ya Allah mohon dengar suara hati kami. Ya Allah mohon, kalau Ustazah ajar ya, jangan doa ya Allah berikan saya kekuatan, tak. Cakap ya Allah mohon tunjukkan dirimu dalam ujian ini. Maksudnya tolong saya lihat Allah dalam ujian ini. Karena kalau saya hanya melihat ujian, saya akan merasa lemah. Tapi kalau saya melihat Allah dalam ujian, saya akan merasa kuat. Gitu ya. Jadi insya Allah kita niatkan sebelum kita baca doa maulid. Bi'idznillah ta'ala. Kita niatkan semua akhwat dan kita sedekahkan juga Al-Fatihah kepada Ruh Mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratir Rasul Nabi Muhammad bil qabul insyaallah. Alaihi salatu wassalam. Boleh akhwat niatkan juga kita niatkan kepada saudara dan saudari kita di Gaza, Palestin sana yang hari-hari diuji dengan takdir yang sangat sangat sulit untuk mereka redha sebenarnya. Alhamdulillah kita masih dalam rumah kita yang walaupun ada kita cakap peperangan emosi ya, emosi mental, rohani, tapi alhamdulillah fizik kita dah masih dalam keadaan selamat. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allah Yarham syahid yang dalam kemalangan bas kemarin dan semua muslimin muslimat mukminin mukminat al-ahya' minhum wal amwat. Kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul as-salah sya'ni zahira wa batinan. Kita baca doa juga sekalian. Kemudian kita tutup dengan tasbih kafarah surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين
وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تحيج الأشجان صلى الله عليه والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يقول ثنانا صلى الله عليه لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا صلى الله عليه للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا آمين يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا آمين يا الله واربط به في كل حال هب لنا وحبال من ودى ومن والانا آمين يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا آمين يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا آمين يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا آمين يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا آمين يا الله وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا آمين يا الله واقض لنا الحاجات واقض لنا الحاجات واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا آمين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى اقبلنا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Okey, akhwat semua, jazakumullah khairan kathiran. Mohon maaf segala kekurangan kami pada malam ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bersama-sama duduk dalam halaqah mencari ridha Allah SWT. Semoga Allah mudahkan urusan kalian, selesaikan masalah kalian, memberikan kalian kesihatan fi dunia wal akhirah, kedekatan pada Allah SWT dan Nabi dan Rasul. Seperti mana doa yang telah kita bacakan dah sempurna, Masya Allah, doa maulid. Dan jangan risau, jangan khawatir. Um, Kalian semua masih ada akhwat yang masih sama bersama untuk mengingatkan bahawa dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat untuk kita sama-sama ingatkan setiap hari adalah ujian. Dan kita ingatkan lagi sekali untuk terakhir kali, usaha kita dalam mencari apa tadi? Tawakal, takwa, mencari ilmu. Semua itu dilihat sama Allah SWT. Maka cuma jangan berhenti je. Sentiasa istiqamah. Istiqamah, istiqamah sampai ke akhir hayat. Agar nanti ketika kita diambil nyawa kita oleh Allah SWT dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja dulu. Seperti saya sebutkan tadi, terima kasih atas waktu kalian. Mohon maaf zahir batin. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, luaskan kita punya peluang untuk menuntut ilmu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Untuk jawapan yang belum terjawab, nantikan dalam grup rumah ngaji insyaAllah. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, admin, jazakumullah khair. Kita insyaAllah jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum semua. Barakallahu fikum.